today hari ini kita akan bahas gitu loh, aku akan bahas bersama dengan Kak Kiki, apa sih seputar dengan bucin ini gitu loh. Dan tapi sebelumnya aku akan kenalin kalian, siapa sih orang yang akan menemani aku untuk berbicara. Ini orang ini tuh, apa ya, sangat sangat expert lah dalam dunia perbucinan, dalam relationship, eee, banyak pengalaman hidup dia yang bisa menjadi, apa ya, rema untuk kita semua dalam menjalankan relationship, terutama, bagi teman-teman yang sedang PDKT ataupun sedang yang namanya in relationship ataupun yang namanya untuk teman-teman yang, ingin married gitu loh. Mungkin di sini, rata-rata kuliah semua ya, belum ada yang ini ya. Oke, aku perkenalkan ke kalian inilah, my sister, di mana dia ini adalah, eee, kakakku yang bisa dibilang orang yang, selalu curhat lah sama beliau gitu loh tentang seperti apa sih hubungan itu gitu loh, karena dia ini perempuan gitu loh. Cowok harus bisa mengerti karakter seorang wanita, ya harus belajar dari kakaknya gitu loh, terutama dari kakak kandung dan, beliau ini juga sendiri adalah, aku anggap sebagai kakak gitu loh, dan banyaklah belajar dari dia gitu loh, dari kisah kehidupan dia, dari kisah relationship dia bersama dengan, pasangannya gitu loh, dan ada beberapa, dari kehidupannya yang bisa jadi rema untuk kalian semua. So, aku boleh minta untuk Kak Kiki memperkenalkan dirinya kepada kita semua pada hari ini di Camps Fellowship ini, boleh? Silakan Kakak Kiki. Halo, dengar ya. Oh, oke, denger Kak. Sorry aku harus memilih di mobil karena aku ada beberapa ponakan yang cukup ribut mungkin di dalam rumah. Biar view-nya beda lah ya, Kak, ya. Oke, aku pribadi cuma kenal beberapa orang di tempat ini dan bersyukur sekali bisa ketemu. Tadi gini, perkenalan ya Ren ya? Iya, boleh Kak. Oh, Nggak apa-apa, perkenalan dulu. boleh. Oke, namaku lengkapnya Priscilla Febriana, tapi aku sering dipanggil Kiki aja, biar cepat, biar singkat. Hai. Jadi aku ada di kota Batam. Aku bergereja di IGF Batam. Sudah ada sekitar 13 atau 14 tahun ya. Dan aku pelayanan keset kaki lah. Apapun yang bisa kita kerjakan di rumah Tuhan. Itu aja sih dulu, Ren. Oke. Boleh nih Kak dikenalin nih, ke teman-teman semua nih, pribadi karakternya seorang Kak Kiki ini apa sih gitu loh untuk ke teman-teman semua gini. Karena, for your information teman-teman semua, Kak Kiki ini usianya lebih, lebih dewasa gitu loh. Aku nggak mau nyebut tua, karena tua terlalu kasar sebutannya ya. Lebih lebih dewasa, dan karena di sini juga punya teman-teman yang sudah dewasa umurnya, ada Desmond gitu kan. Beliau beliau lahir tahun 95 dan, kalian boleh tebak nih teman-teman, tulis di kolom komentar gitu loh kan, tebak umurnya Kak Kiki ini berapa, range umurnya Kak Kiki. Kalian boleh bisa tebak umurnya Kak Kiki berapa. Mungkin untuk Desmond, Tebak Hansel, dulu, betul. sama Michael mungkin udah tahu berapa umurnya Kak Kiki dan tahun Yang udah tahu kelahirannya. jangan nyebut. Oh, yang udah tahu nggak boleh nyebut, harus yang belum tahu. Tebak, guess umur kaki kita kisaran berapa? Ayo, ayo. Nggak salah kok untuk nebak. 25, 24. Yang penting udah senior. Iya sih, bener juga. Ayo. Pertanyaannya nih, kayaknya 25, 25. 25 cincai gak nih, Kak? Berapa? 25 cincai gak? Dibilang umur 25 cincai gak nih? Belum. Oh, belum cengli, salah, belum cengli. Lagi dong, ayo dong, semangat. Belum. Ayo, tebak. Umur beliau berapa? Ayo, 28, jelita. Jelita. Mendekati. Ayo, yang lain 29. Iya, hampir mendekati. Oh, ada angka 30. Ada lagi?
belum ada yang ini nih, belum ada yang nggak sampai 50-an, iya sih, nggak setua itu juga sih beliau. Mungkin kalau udah 50-an mungkin beliau nggak di sini kali ya. Beliau mungkin sudah di rumah saja, kita tidak bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Ayo lagi, terakhir 26. Aduh, belum cincai nih, belum cincai. 26. Tadi angka 30 sudah hampir mendekati. Oke, 31, 32, 33, 34, 35, 36, terus aja countdown. Oke, boleh Kak Kiki dikasih tahu berapa clue umurnya Kak? Tahunnya dulu deh Oke, Kak Kiki. udah boleh nih? Boleh dong. Oke, aku kelahiran tahun 86. Nah, tebak umurnya berapa kalau misalkan kelahiran tahun 86? Berarti Ayo, ayo. Berarti dikali 2020, dikurang 2020, 34. Betul sekali. Betul Kak Kiki? Halo? ya 3, 34. oke. 34 ya. Lihat ya teman-teman ya. Setua itu Walaupun ya guys, usia setua itu ya. beliau usianya masih udah usianya sangat dewasa 34 tahun tapi mukanya masih sekitaran umur 20-an gitu loh. Masih awet muda gitu loh. Ini antara awet muda atau bisa dibilang skincare-nya yang terlalu mahal mungkin. Yang membuatnya bisa awet muda. Nggak pakai skincare, Ren. Oh, nggak pakai ya Kak ya. Oh, ada yang bilang SK2. Tapi memang skincare-nya mahal sih. Skincare-nya memang mahal sih. Nah, yang mereknya SK2 atau Safi nih? Hadirat Kira-kira Tuhan, deh. Ren. Hadirat Tuhan, Wih, Ren. itu yang paling mahal. So, oke, hari ini Kak Kiki kita akan bahas-bahas nih Kak tentang seputar bucin. Dari Kak Kiki sendiri nih, wajar nggak sih Kak kalau ngelihat anak-anak muda zaman sekarang gitu loh, bisa dibilang yang PDKT gitu kan, kayak bucin-bucinan gitu kan. Awalnya kayak PDKT kayak kayak mulai sesuatu dengan gombalan-gombalan gitu, ataupun sebutannya dengan istilah bahasa-bahasa manis gitu loh. Nah, dari pendapatnya Kak Kiki nih, bucin itu tuh apa sih Kak? Gitu loh. Oke, kita bahas bucinnya dulu. Oke, boleh. Sesungguhnya sebenarnya aku nggak tahu persis ya bucin tuh kayak apa. Cuman tadi aku tuh mikir, bucin ini apa ya? Aku pernah ngalamin nggak ya? Kayak kan memang budak cinta banget ya. Tuh, Ya nggak sih? yap. Jadi aku mikir gitu kan, apa ya bucin ini? Dan Tuhan ingatin aku pada satu peristiwa, eh, di mana aku memang pernah ngalamin ini gitu. Selama aku hitung, aku kan pernah pacaran nih ya, 2 kali dalam seumur hidup aku sekarang ini nih, baru 2 kali. Yang pertama 5 tahun, yang kedua itu sampai ada 12 tahun lah. Jadi aku hitung yang 12 tahun aja yang kedua gitu ya. Aku mikir, aku Boleh. pernah bucin gak ya? Dan kayaknya aku memang pernah bucin, guys. Dan bucin itu aku alami selama 5 tahun pertama itu pacaran yang masih oke aja, yang baik-baik aja. Selebihnya itu udah kayak memang bucin banget gitu. Nah, bucin versi aku ini mungkin dari kesaksian aku ini ya, teman-teman ya. Tadi kan Renaldi bilang nih, bucin tuh kayak apa menurut Kak Kiki ya, Ren? Betul. Nah, dari versi aku nih, bucin aku dulu ya, belum bicara luasnya ya, dari akunya gitu. Nah, dari akunya aku mikir-mikir gini, aku pernah pacaran 12 tahun dan itu 5 tahun pertama itu baik-baik aja. Berarti selebihnya 7 tahun lagi tuh aku kayak benar-benar ngemis cinta, guys, ngemis cinta. Jadi mungkin bucin itu lebih ke situ kayaknya ya, aku pribadi gitu ya. Kenapa aku bilang kayak ngemis cinta? Pada waktu itu aku tuh udah putusnya ada 2 sampai 3 kali putus gitu, tapi kayak berharap terus balik yang akhirnya siklus aku di situ aja sampai 12 tahun gitu loh, yang aku ngarepin seseorang yang uh, dibilang nggak ada kepastian gitu, tapi aku pribadi tetap ngotot, tetap maksa gitu dengan hubungan itu harus jadi gitu, bahkan harus dibawa ke pernikahan gitu, padahal
udah banyak sekali hal-hal yang udah nggak cocok, udah hal yang nggak sehat, udah hal yang pokoknya udah nggak membangun gitu loh. Tapi aku memaksakan diri, kedaginganku itu kupaksakan gitu loh untuk aku harus jadi sama dia. Terakhir dengan putus nyambung, bayangin siapa sih di antara kalian pernah nggak sih kayak habis putus dimaafin, putus lagi dimaafin, putus lagi dimaafin. Bucin banget nggak sih aku, guys? Coba bayangin. Kira-kira tuh itu versi bucin nggak ya? Tolong kalian jawab. Jadi Oke. putus ada jadi Nah, lanjut. tapi Ren menurut kamu bucin banget nggak ya kaki kayak gitu, Ren? Kalau bisa dibilang ya mungkin bucin sih Kak, karena zaman sekarang yang aku lihat ya, ataupun aku ngelihat beberapa di sosial media, ataupun aku sendiri pun pernah mengalami gitu loh hal ini, yang namanya hubungan seperti itu gitu loh. Udah misalkan udah putus, terus minta maaf, terus jadian. Putus, maafan, balikan lagi. Putus. Jadi siklusnya gitu aja, muter gitu aja. Mungkin karena yang namanya udah bucin itu mungkin udah melekat gitu loh kepada kita semua gitu ya. Dan yang mungkin sering terjadi pada anak-anak zaman muda zaman sekarang gitu loh, anak-anak muda zaman sekarang ini adalah bucinnya versinya mungkin seperti ini Kak Kiki. Gimana caranya misalkan contoh posisi aku sebagai seorang wanita gitu loh. Aku menyukai seorang pria. Jangan lihat aku seorang pria, ada aku menyukai seorang pria ya. Jadinya homes dong, jadinya ntar aku jadi homes dong, jangan. Jadi contoh seperti ini. Aku seorang wanita dan aku menyukai seorang pria. Nah, bucinnya versi anak-anak zaman sekarang ini adalah seperti ini. Uh, Gimana caranya gue harus bisa jadian sama dia gitu, apapun harus gue lakuin. Contoh misalkan gini, makanya zaman sekarang bisa kita bilang adalah uh, apa ya, pacaran ini mungkin sudah masuk zonanya ini adalah zona culture-nya budaya luar gitu loh, sudah masuk. Mungkin benar ininya gitu loh, sudah masuk budaya culture dari luar. Jadi contohnya gini, apapun yang kita lakukan kita harus bisa mendapatkan dia gitu loh dengan effort kita semua. Contoh, segala apapun dihalalkan. Contoh misalkan seperti ini. Uh, aku menyukai dia, apapun akan kulakukan. Contohnya dia minta untuk kiss, dilakuin. Betul ya? Dan ini terjadi. Nah, terus minta apapun lagi dilakukan, bahkan sampai yang namanya banyak kejadian orang-orang pacar ini, anak-anak muda zaman sekarang ini yang namanya melakukan MBA gitu loh, married by accident. Nah, dari pandangannya Kak Kiki nih, gimana sih Kak untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu loh, yang bisa dibilang mungkin di zaman-zamannya Kak Kiki tidak seheboh zamannya Kak Kiki gitu loh tentang MBA gitu kan, married by accident ini. Namun dengan adanya sosial media, dengan adanya digital dunia maya gitu loh, membuat dimana zaman sekarang ini kayak MBA itu tuh bukan suatu hal yang tabu lagi gitu loh, tapi dengan suatu hal yang dipublish dan apa ya, bukan suatu hal yang memalukan gitu loh, tapi jadi sebuah sensasi gitu loh. Nah, pandangan Kak Kiki itu gimana sih Kak untuk menanggapi hal seperti itu gitu loh, bucinnya anak-anak zaman sekarang? Oke, Ren. Untuk menanggapi bucin anak sekarang itu kembali lagi ya, kalau kita bilang inilah yang sedang terjadi gitu ya. Tapi menurut Kak Kiki, pentingnya pertama sekali itu adalah apa ya? Pendidikan dari rumah, dari orang tua khususnya. Seperti apa sih masa-masa remaja, masa-masa anak muda sekarang itu perlu kayak diberitahukan ke mereka. Mungkin nggak harus orang tua sih, mungkin kakak, abang dari mereka semuanya kayak gitu ya. Dan Kak Kiki juga memang melihat sih zaman sekarang itu bagaimana caranya mendapatkan si dia, apapun caranya, bahkan bersaing gitu ya sama teman yang lain gitu ya. Bagaimana aku yang dapat gitu. Kalau menurut Kak Kiki perlunya kita harus kembali ke ini Ren, apa takut akan Tuhan tadi Ren. Kita Yep. perlu yang namanya apa ya?
membangun satu hubungan dengan Tuhan gitu ya, membangun connect kita kepada Tuhan gitu ya, karena memang zaman sekarang, apalagi Batam ya, pengalaman di Batam tuh cukup sangat dibilang apa ya, udah nggak asing lagi yang namanya kayak tadi kita sebutin pacaran, termasuk seks bebas, bahkan di sini eh, kumpul kebo, tahu kumpul kebo nggak ya? Bahasa kumpul Co kebo itu together. Bahasa ya, Inggrisnya co together. belum menikah tapi udah satu rumah, bahkan sudah punya anak gitu ya. Eh, kalau Kak Kiki sih pasti akan kembali lagi kepada pengenalan akan Tuhan sih, Ren. Kenapa itu terjadi? Kembali lagi ke situ sih sebenarnya. Apalagi kita orang Kristen ini ya, apalagi dari kecil udah orang emang agamanya Kristen gitu, tapi belum tentu ditanamkan yang namanya takut akan Tuhan, belum tentu ditanamkan yang namanya firman Tuhan gitu ya. Jadi menurut Kak Kiki kita memang harus balik ke sana. Kenapa bucin terjadi? Pergaulan udah pasti, uh, tidak mau kalah dengan teman gitu, itu udah pasti ya. Kak Kiki lihat kayak dia udah punya pacar, masa aku belum? Gitu ya, itu pergaulan. Oke, kalau aku bilang itu tuntutan sih, itu nggak tuntutan lah ya. Karena pergaulan buruk merusak kebiasaan kita yang baik gitu ya. Dan Kak Kiki kan di sini melayani beberapa anak-anak muda juga ya, Ren ya. Rata-rata mereka tuh cerita tentang cinta gitu ya. Pokoknya anak muda nggak lepas dari kata-kata cinta, pembahasannya gitu ya. Malah kalau bahas sekolah, bahas ini dan itu tuh kayaknya kurang. Tapi kalau udah ngomongin cinta, bahkan bucin, itu wah nyambung banget pokoknya. Nyambung banget. Sampai dari SMP, SMA, yang kuliah, bahkan yang udah bekerja gitu ya. Masih ada di kasus namanya bucin gitu. Nah, pandangan Kak Kiki kembali lagi tadi gitu, Ren. Karena tidak ditanamkan yang namanya nilai-nilai ya, yang kebenaran. Tentunya pasti kembali kebenaran gitu. Kak Kiki rasa penyadaran tingkat tingginya gini. Harus sadar kalau kamu tuh masih sekolah gitu loh. Prioritasnya apa? Harusnya ngerjain apa kalau masih sekolah gitu loh. Terus yang kuliah harusnya ngapain gitu. Prepare apa setelah selesai kuliah gitu. Ya enggak? Terus yang bekerja gitu. Aku udah bekerja nih, cari pasangan hidup itu yang harus kayak gimana? Yang punya tujuan yang bagaimana? Sepisi semisi enggak gitu. Nah, eh, zaman sekarang anak-anak muda tuh jalannya cepet, singkat gitu loh. Mau yang cepet, nggak mau yang ribet. Setuju. Ya, Yes. itu jadi kita tetap kembali kepada kebenaran sih, tanamkan firman Tuhan kepada generasi kita gitu loh. Nah, Kak Kiki rasa kita semua ini adalah para leader di gerejanya masing-masing gitu ya, para apa ya, kakak-kakak rohani pembina gitu. Yuk kita harus tanamkan mereka suatu kebenaran kepada mereka tentang arti cinta itu apa sih, tujuannya cinta itu apa, pacaran tuh ngapain. Jadi sehingga bucin yang halu-halu tuh hilang gitu, Ren. Benar. Gitu. Jadi menurut Kak Kiki ini udah memang nggak asing lagi yang namanya bucin. Bahkan sampai pernah cerita gini ya, Kak Kiki dia ganteng, dia apa ya, pokoknya kayak gitulah, disenangi banyak wanita gitu ya. Aku pengen lah juga bisa pacaran gitu loh. Jadi kembali lagi pokoknya ditanamkan pada kebenaran sih. Benar. Tapi gini Kak, banyak yang bilang gini, dalam momen in relationship gitulah, dalam dunia, dalam pacaran gini. Sebenarnya kita ini status masih pacar ya, bukan sudah married ya. Kalau sudah married, kata bucin itu mungkin sah ya, karena sudah terikat akan yang namanya agama dan negara gitu loh, dan hukum gitu loh. Itu sudah terikat ya, dan bucin itu pun makanya kan itu istilah kata budak cinta gitu loh. Nah, itu mungkin dalam dunia yang sudah married itu mungkin sah. Nah, tapi misalkan gini, ketika kita masih dalam in relationship nih, dari Kak Kiki sendiri, boleh nggak sih Kak kita bucin gitu loh terhadap pasangan gitu loh. Nah, dari Kak Kiki nih, pendapat Kak Kiki, boleh nggak sih ketika kita masih dalam masa in relationship gitu loh, bukan apa ya,
bukan mungkin pacarannya, mungkin anak-anak zaman sekarang pacaran untuk mencari jati diri lah ya sebutannya. Bukan pacaran yang untuk gue mau pacaran sama dia gitu kan untuk jenjang menikah nantinya. Tapi mungkin masih zaman-zaman masih apa ya namanya mencari sebuah jati diri gitu kan. Kita cari pembuktian bahwa gue ini bisa loh Sayang untuk sama kamu. ya sayang sama kita gitu kan. Nah, boleh nggak sih Kak gitu loh pas saat in relationship ini kita bucin gitu loh terhadap pasangan kita. Status Jadi masih gini, pacaran ya. Oke, jadi gini, aku nggak akan bilang ini salah atau benar, cukup teman-teman semua dengar aja ya. Jadi gini, aku pernah kayak gitu ya di situasi kayak gitu, lebih kayak overprotective jatuhnya si bucin ini, bener nggak sih? Terlalu Ya. over gitu ya untuk menginginkan sesuatu sama pasangannya, yang padahal belum siapa-siapa kita gitu. Jadi aku pernah gitu ya, aku pribadi dulu baru aku cerita yang lain gitu ya. Aku pribadi juga pernah kayak gitu. Kamu di mana? Sama siapa? Ngapain? Di mana aja? Kenapa sih nggak angkat telepon aku? Kenapa sih? Pokoknya, aduh, semua harus aku tahu tentang dia gitu loh. Nah, uh, kembali lagi Ren, jatuhnya jadi overprotective. Ketika kita seperti overprotective, pasangan kita nggak nyaman Ren. Mamanya aja nggak pasang CCTV di badan anaknya, di mana keberadaannya, ya nggak? Yang melahirkan loh, yang membuat loh. Masa kita yang bukan siapa-siapa, yang belum suami, udah hebohnya minta ampun, harus tahu dia di mana, tahu sama siapa. Dan pembuktian cinta itu nggak selamanya harus dengan membuktikan apa yang dia mau gue lakuin. Itu udah apa ya? Udah menjebloskan dia kepada hal yang nggak baik sebenarnya Ren. Contohnya, mau nggak aku cium? Pokoknya nanti kalau kamu mau aku cium, sorry ya, jadi lebih agak vulgar ya. Pokoknya nanti kalau kamu aku cium, aku bertanggung jawab. Mau nggak? Nanti jatuhnya ke lain lagi, ke lain lagi, ke lain lagi. Nanti I deh know, kalau ya. hamil, pokoknya abang bertanggung jawab. Abang akan lakuin semua yang adek mau. Mama bapaknya aja nggak pernah berjanji gitu, guys. Jadi setiap kita kalau menginginkan sesuatu, Kaki yakin pasti harus gini, Ma, aku pengen sepeda baru. Ya, pokoknya kok juara dulu, baru mama kasih, baru mama kabulin gitu ya. Apalagi hanya seorang pacar, guys. Dan gitu kantongnya itu yang masih dari orang tuanya juga gitu loh. Belum bekerja apalagi gitu. Nah, kita memang kasihan, bukan kasihan ya, maksudnya ngiris ya lihat anak-anak SMP, anak-anak SD, SMA yang prioritas mereka tuh udah hilang gitu loh. Hanya karena dibudakan cinta itu tadi gitu. Jadi menurut Kak Kiki ya, selagi pacaran, jangan pernah ngatur-ngatur pacar kamu harus kayak gimana. Sewajarnya aja. Betul. Gitu loh. Jadi, inilah cukup aja lah bilang, udah makan belum? Udah, oke. Jadi nggak perlu nyambung sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, yang akhirnya jadinya jatuhnya apa nggak bilang kedagingan, guys. Yes, Serius, setuju. kalau kamu Betul. semakin ke bawah itu tuh jatuhnya kedagingan, bukan lagi sayang. Betul. Nah, uh, mungkin ini kan, nah bucin ini karena kaum yang paling banyak nih pengunjung hari ini yang datang di live talk ini adalah kaum sebagian besar adalah kaum wanita nih. Mungkin bucinnya nih kental banget nih biasanya cewek-cewek gitu kan. Kalau cowok-cowok kan biasanya kalau zaman sekarang ya, cowok-cowok ini mungkin banyak istilah kalau zaman dulu nyebutnya playboy lah gitu loh. Ada playboy, zaman sekarang disebutnya fuckboy gitu kan. Ini istilah yang bisa dibilang rananya sama kepada kata istilah playboy itu. Nah, tapi gini, tadi Kak Kiki ngomong ketika bucin itu sewajarnya. Banyak di antara teman-teman semua mungkin yang lagi masa sekolah gitu kan, terus tiba-tiba punya pacar, punya pasangan, sering gitu loh ditanya, mau cowok ataupun ceweknya, tapi cemburuannya tuh akut gitu loh. Overprotective-nya tuh kayak nanya kayak, lagi di mana? Sama siapa? Tolong fotoin dong. Ketemuannya sama cewek apa cowok? Temennya ada berapa orang? Cowoknya ada berapa orang? Ceweknya ada berapa orang? Mama, kau itu nggak pernah nanyain. Kau tuh kayak contoh, kau ketemu sama siapa?
Cewek apa cowok? Pulang jam berapa? Sama siapa? Nggak pernah. Orang tuamu selalu nanya, kamu lagi di mana? Sama siapa? Udah, simple. Nah, anak-anak zaman sekarang tuh masih pacaran, tapi gayanya ini tuh sudah selayaknya suami istri, gitu loh. Dan ini yang harus dibenarkan ya, ya Kak Kiki ya, karena jujur dan kita bisa bilang gitu loh, aku pun juga pribadi pernah mengalami hal seperti itu. Aku sharing bersama dengan kalian dan aku pernah mengalami bucin yang paling akut, yaitu pernah sampai I have bank account gitu loh, dan itu aku kasih kepada dia, dan itu sangat salah besar gitu loh. Dan itulah yang namanya pengenalan terhadap Tuhan saat itu apa ya, minim. Dan satu sisi mungkin kita hidup Kristen, tapi kita sebenarnya belum tahu nih apa maksudnya dari kata pengenalan gitu loh. Mungkin hanya sekedar tahu, oh bahwa gue ini Kristen, oh bahwa saya ini mengenal Yesus dan udah sebagainya. Tapi tidak tahu dasar-dasar kebenaran firman Tuhan itu seperti apa. Benar. Nah, sama seperti contohnya gini Kak, aku keinget nih, ada sebuah ayat nih. Itu di 1 Korintus 13:4 berkata seperti ini Kak. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Nah, berarti kan kalau misalkan Alkitab sendiri mengatakan gitu loh, kasih itu tidak cemburu gitu loh. Nah, untuk anak-anak muda Kristen yang in relationship, wajar nggak sih Kak kita itu cemburu kepada pasangan dalam in relationship-nya? Oke, Kak Kiki jawab ya, Ren? Boleh. Kalau cemburu sih Kak Kiki rasa di mana sih orang nggak pernah cemburu ya kan? Oke. Bahkan sama sahabat sendiri kita bisa cemburu gitu kan? Kalau maksudnya gini, kita ada sahabat nih ya, dia mainnya sama dia terus kok sama aku nggak pernah, itu bisa cemburu juga kan? Nah, apalagi yang lagi pacaran, Ren, menurut Kak Kiki ya wajar sih kalau cemburu, tapi jangan sampai berdosa, Ren. Ah, itu yang paling penting. Betul. Maksudnya gini, kalau sampai berdosa itu maksudnya kayak gini. Yang ujungnya akan menjadi cekcok. Contoh, tadi kamu sama siapa? Ada sama teman cewek. Ngapain aja, gini-gini. Nggak boleh loh. Jadi dia batasin semua gitu. Akhirnya kan cekcok tuh. Yes. Boleh cemburu tapi jangan kelihatan. Tipis-tipis aja lah ya Kak sebutannya. Iya, jadi agak jaim sedikit dong guys. Masa cemburu mau ditengokin banget? Itu bucin banget itu. Berarti cemburunya itu harus menggunakan kode-kode etik lah zaman sekarang sebutannya ya Kak ya. Lebih ke kode sih, ya benar sih Ren. Lebih ke Kode kode. etik. Ya. Mungkin kodenya seperti ini gitu kan, lagi di chat nih misalkan tiba-tiba mungkin nah di sini kan rata-rata cewek semua nih. Cowoknya misalkan tau-taunya nggak telat balas atau telat ditelepon tapi nggak diangkat. Nah si cowoknya balas nih tiba-tiba ngomong, sorry ya, maaf, aku nggak bisa lagi sibuk. Nah cemburunya harus kodenya biasanya kalau cewek melakukannya dengan kata oke, GPP, HM, HM, YDH. Nah itu kalau itu biasanya tuh cemburunya sangat kental itu untuk para wanita nih, karena itu kode-kode inisial yang sering dipakai gitu loh untuk anak-anak muda ketika lagi cemburu. Contohnya udah apalagi cewek ya. Kalau cowok mungkin cemburu karena kan cowok itu kan sifatnya kan maskulin gitu kan. Cowok itu gentle gitu kan. Nggak mungkin cowok kan bilang kayak ya udah, oke, fine. Kayak karisma kecowokannya tuh hilang gitu loh, betul kan. Nah, tapi gini Kak, balik lagi di ayat itu gitu loh, di 1 Korintus 13 ayat 4 ini mengatakan, aku dapat sebuah motivasi gitu loh. Nah, di ayat ini mengatakan bahwa kasih itu tidak cemburu, tapi kita lihat bahwa Tuhan kita ini cemburu gitu loh, Yesus cemburu dengan kita. Nah, maksudnya apa sih Kak? Aku baca nih, aku baca dari, bukan baca sih, ada sebuah share video
mengatakan seperti ini, kenapa kita tidak boleh yang namanya cemburu gitu, entah itu dalam in relationship, entah cemburu ini banyak ya jangkauannya, entah itu cemburu terhadap misalkan contoh kita dalam partner bekerja dia naik jabatan duluan gitu loh, kita kayak cemburu gitu kan, kok gua enggak, dia bisa kenapa gua enggak gitu loh. Nah itu juga termasuk salah satu cemburu, mungkin ibarat kata iri hati lah ya, tapi kalau iri hati lebih ini. Nah tapi dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus itu adalah juga pencemburu. Nah, kenapa sih dibilang Tuhan Yesus itu pencemburu? Karena gini, dia yang menciptakan kita, dia yang meng-create kita gitu loh. Ketika dia cemburu, itu hal yang wajar. Karena dia memberkati kita, dia yang memberikan kita nafas kehidupan, dia yang menyediakan apapun dalam kehidupan kita. Dan sewajarnya ketika kita bisa dibilang apa ya, ketika kita jauh dari jangkauannya dia, kita melenceng dari jalannya dia marah sama kita, dia menegur kita, itu hal yang wajar gitu loh. Karena dia yang memberkati kita. Jadi kalau untuk anak-anak muda ya, benar ya Kak Kiki ya, kalau misalkan sampai ada yang, contoh misalkan gini, banyak banget sekarang anak-anak muda dalam in relationship, itu selalu yang namanya instastory, kenalin ke teman-temannya di sosmed bahwa ketika dalam sosial media memperkenalkan nih di entah itu di Instastory, entah itu di Snap mengatakan dibilang gini, kenalin ya, ini pasangan baru gua. Wajar nggak sih gitu loh Kak Kiki, wajar nggak sih kita sebagai apalagi yang baru in relationship tapi tiba-tiba langsung memamerkan ke publik gitu loh bahwa gue ini udah punya cewek gitu, gue ini udah punya cowok. Nah itu gimana Kak? Kalau kalau bicara untuk kembali lagi dulu Ren, tujuannya apa? Kalau memang udah jatuhnya memang hanya karena pengen pamer atau bikin iri mantan, mungkin. Ya, ini sih udah dibilang sih udah nggak baik lah. Kalau menurut lagi kan tadi dibilang kasih itu mengampuni, memaafkan, menjaga gitu ya. Jadi kita harus kembali lagi gitu loh. Meski kita disakitin gitu ya, nggak perlu harus kayak tujuannya gue pasang di Instastory nih ya, di feed gue bahkan nih pacar baru gue bahwa gue udah move on gitu. Itu nggak perlu sih. Itu jatuhnya jadi lebih kayak balas dendam sih jatuhnya. Jadi karena kan kalau yang namanya hubungannya sebenarnya emang harus di apa ya di keep baik-baik gitu ya. Tujuan pacaran tuh mau ngapain sih gitu? Kalau hanya untuk kayak hanya untuk apa ya diumbar-umbar ke orang lain toh nggak jadi kan malu juga ya nggak sih guys? Bener gak sih? Udah dipasang Betul, foto betul. sana sini, pelukan, pegangan, jalan, makan es krim bareng, suapan. 1 bulan lagi udah nggak jadi. Kan malu kan guys? Itu sangat Jadi sangat it's so baiknya, deep. jadi kan guys, hubungan itu biarlah hanya kamu, dia, dan Tuhan, bahkan keluargamu yang tahu, atau teman-teman sedekat. Nggak perlu diumbar lah kalau menurut Kak Kiki ya. Dijaga aja gitu. Diumbar tapi nggak dijaga buat apa? Mending nggak diumbar tapi dijaga gitu. Itu jauh lebih sampai kepada kepelaminan, sorry. Yes, betul banget. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Misalkan untuk ini kan di sini rata-rata banyak anak-anak muda yang masih sekolah gitu kan, entah SMP ataupun SMA. Nah, ini mungkin ini pertanyaan yang sering aku dapat nih Kak. Banyak teman-teman ataupun beberapa anak-anak muda yang nanya sama aku, Kak, kita masih sekolah, boleh nggak sih kita pacaran? Nah, dari Kak Kiki gimana nih Kak? Sumpah ini, guys, sumpah ini hal yang sangat tersulit dalam hidupku, guys. Aku punya anak-anak itu rata-rata masih sekolah, oke? Okay? Tapi Kak Kiki nggak pernah kayak nggak boleh ya, enggak. Tapi seperti memberi pandangan sih, jatuhnya lebih ke memberi pandangan sih. Kalau kamu pacaran kayak gimana, kalau kamu nggak pacaran kayak gimana gitu. Jadi anak-anak muda ini Ren dan teman-teman yang lainnya, apalagi yang masih sekolah nih ya, rata-rata remaja yang mesti mencari jati diri, dia nggak suka dilarang guys, Ya. nggak suka. Anak remaja tuh nggak suka dilarang, tapi anak remaja ini paling senang didengarkan, diarahkan, diberitahu,
tapi kita nggak ngatur dia, guys. Jadi Kak Kiki tuh kayak gitu loh ke mereka gitu. Nah, ini loh celakanya kalau kamu pacaran, ini loh bahayanya kalau kamu pacaran, dan ini loh baiknya kalau kamu belum pacaran. Jadi lebih mengarahkan si Ren. Kak Kiki nggak, gimana ya? Soalnya masa SMA gue juga pacaran masalahnya gitu kan. Sama. Iya. Dan dan hati nggak bisa dibohongin, guys. Ketika kita suka lawan jenis, kita normal dong. Bener Betul. nggak? Jadi kita suka lawan jenis itu normal gitu. Kalau dia suka sama teman ceweknya atau teman cowoknya itu normal gitu. Apalagi di SMP dan di SMA. Ren, kalau tadi Ren dibilang pokoknya Kak salah apa enggak, aku nggak bisa memutuskan, tapi tetap salah sih, jatuhnya tetap salah. Betul. Cuman anak-anak ini nggak suka digituin, Ren. Dia sukanya Benar. diarahkan, dikasih tahu, didengarin dulu nih. Kenapa sih dia pacaran? Karena gini deh, kadangkala basic kenapa mereka harus pacaran. Satu, kurangnya kasih sayang, Ren, dan teman-teman gitu loh. Oke. Jadi dia cari kasih sayang keluar gitu loh. Dia mencari jati dirinya dengan orang lain gitu ya. Yang kedua, tidak adanya perhatian mungkin selama ini dari keluarganya, atau ya yang ketiga mau sok-sokan, ya itulah kayak Pak Boy zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang namanya Pak Boy gitu ya. Di mana-mana harus pasang pacar, di mana-mana harus punya pacar kayak gitu, Ren. Jadi warna sih dalam hidup anak-anak remaja gitu loh. Kenali pasangannya gitu. Cuman tadi kita balik lagi ke awal seperti Ai bilang, perlunya ada pendidikan yang benar gitu, Ren, tentang agama gitu loh, tentang kebenaran. Itu aja sih. Nah, kalau misalkan benar banget sih Kak, bahwa anak-anak muda zaman sekarang ini mungkin bisa dibilang untuk menyebut kata dilarang itu karena ya apalagi jiwa-jiwa anak muda, aku pun juga masih anak muda gitu. Ketika kita dibilang dilarang, kita semakin penasaran kenapa sih gue itu kok ini tuh dilarang gitu. Jadi kayak mencari pembuktian kenapa ini nggak boleh, kenapa ini nggak ini gitu loh, kenapa bisa dikatakan ini tuh dilarang gitu loh. Dan banyak anak-anak muda yang melakukan itu, ibarat kata sebuah pembuktian pada diri mereka sendiri. Nah, balik lagi Kak untuk bucinnya ini lagi, topik bucin gitu loh. Seringkali banyak nih kita ketemu, aku pun pribadi pernah mengencourage salah satu anak. Aku nggak tahu ya kenapa bisa dibilang gini, selama hidupku aku nggak pernah berharap ataupun berekspektasi ada orang yang mau curhat sama aku gitu loh. Tapi hopefully puji Tuhan aku pernah punya masa lalu yang bisa dibilang bad banget gitu loh, bad dalam in relationship, dalam pacaran, dan itu very very salah gitu loh, it's very wrong gitu loh, itu salah banget dan itu udah keluar dari agama, keluar lagi juga dalam pengertian yang sangat salah gitu loh. Nah, untuk contoh gini Kak, dan aku banyak banget teman-teman yang dari Kristen apalagi cewek, dia bilang gini, Kak gimana sih Kak gitu loh, dia nanya gini, gimana sih Kak untuk gue itu pengen banget namanya bisa dapat cowok orang Kristen, tapi kenapa yang gue dapat selalu orang sebelah gitu, orang sebelah saudara kita lah ya sebutannya, saudara kita. Tapi kalau dilihat ketika gue pacaran sama orang seagama, kayak gitu-gitu aja, ngebosenin gitu loh. Tapi ketika gue pacaran sama orang yang beda keyakinan, kok kayak ada warna gitu loh. Nah, dari pandangan Kak Kiki nih Kak, gimana sih Kak cara kita untuk mengencourage, kita mengarahkan anak-anak muda ini, terutama anak-anak yang di camps ini gitu loh, apalagi rata-rata wanita, untuk tidak jatuh dalam yang namanya hubungan beda agama, karena this is very very dangerous gitu loh, karena banyak banget anak-anak zaman muda zaman sekarang tuh rela menjual keyakinannya dia, menjual imannya dia hanya demi sebuah percintaan yang dimana bisa dibilang katanya ini cintaku seumur hidup. Wah, deep banget kata-katanya gitu. Nah, dari pandangan Kak Kiki itu gimana Kak cara kita nge-encourage mereka, cara kita untuk yang namanya memberitahu mereka bahwa ini tuh salah ya, ini tuh tidak boleh gitu loh. Selain terlebih daripada kita belum bahas ini ya Kak ya, belum bahas circle dalam pendidikan dari orang tua gitu loh. Tapi untuk dari kita pribadi untuk mengarahkan mereka nih dari pribadi kita sendiri itu kayak gimana Kak? Oke, sebelum Kak Kiki jawab, mungkin teman-teman di sini
Pernah nggak ya ngalamin cinta beda agama? Oh, aku pernah. Aku Nah, pernah. pernah. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain, Yang lain? ah, Raya, Desmond pernah. Ada mungkin yang dari teman-teman. Oke. Tadi kan Ada. pertanyaannya How to rata-rata encourage ya? gitu loh. Pernah ya? Rata-rata pernah sih, Kak. Anak-anak ini. Oh, ya untuk kalau Kak Kiki pribadi memang ya belum pernah pun mungkin waktu sama saya SMP lah ya, beda agama gitu ya. Suka sama beda agama, tapi sejauh ini memang kalau Kak Kiki pribadi ya udah Ya, halo. keren ya cara mengarahkannya kembali lagi. Oh, Halo. ya, halo. Oke, kalau untuk cara mengingatkan generasi kita atau teman-teman kita bahwa pacaran beda agama, kalau di firman Tuhan kan gelap dan terang tidak bisa bersatu tuh. Betul. Kalaupun ada yang diizinkan Tuhan menikah dengan beda agama, itu menurut Kak Kiki adalah satu anugerah kalau bagi Kak Kiki, serius. Satu kesempatan yang luar biasa bagi orang tersebut untuk memenangkan dia gitu loh, menurut Kak Kiki. Dan nggak semua orang punya kesempatan ini. Jadi jangan pernah main-main yang namanya hubungan pacaran beda agama gitu. Kalaupun kembali lagi kayak lagi bilang tadi, kalaupun Tuhan izinkan itu kepada biarlah itu memang dia sendiri yakin bahwa hubungan ini beda agama, tapi gue akan bawa dia gitu loh kepada tujuan yang utama yaitu Yesus gitu loh. Sama kayak pasangan artis siapa itu Jonas ya sama si istrinya yang artis itu loh yang Asmiranda. iya Asmiranda gitu ya. Kalau dibilang dari kesaksian bahwa dia masuk Kristen bukan karena Jonasnya gitu loh, tapi karena dia mengenal pribadi Yesus dari Jonasnya gitu loh. Jadi dia nangkep gitu loh, si Asmiranda ini nangkep gitu bahwa Tuhan yang disembah si Jonas itu tuh luar biasa gitu guys. Jadi Jonasnya berhasil gitu loh untuk menghadirkan Yesus dalam dirinya, bahwa inilah Tuhan yang aku sembah itu begini gitu. Sehingga Asmiranda itu merasa terberkati dengan kehidupan Jonas gitu loh. Kalau kita kan rata-rata nih ya udah yang penting asiknya aja dulu kan gitu ya. Hubungan pacaran ini kan. Bahkan ada yang bertanya gini, Kak, ada nih cowok nanya ke gua, "Yuk kita pacaran." Terus dibawa kemana hubungannya? Gitu ditanya ya. Jalani aja dulu, itu paling kaki nggak suka guys. Yes. Jawaban yang jalani aja dulu itu jawaban yang udah nggak benar gitu loh. Setiap apapun yang mau kita lakukan punya tujuan dong, benar nggak sih? Ya, ketika kita punya tujuan, nah ini tadi maksudnya bagaimana caranya Kak? Ini nih kita sadarkan dulu nih, tujuan kamu apa sih? Pacaran itu nikahnya bakal nanti dibawa kemana sih hubungannya gitu. Kita coba bawa dia untuk ngobrol dulu Ren, cerita nih dari hati ke hati gitu loh. Pasti kan dia akan curhat nih, iya dia ganteng banget, dia baik banget. Aduh nggak ada laki-laki, pasti alasan-alasan itu akan dikeluarkan gitu loh. Inilah yang dinamakan tadi udah bucin tadi guys gitu loh. Bucin jadi itu nggak ada yang namanya tempat cerita Ren. Jadi forum untuk generasi kita bercerita tentang pacaran yang sesungguhnya gitu. Ayo buka forum itu gitu. Nah kita di sini kan kekurangan seperti itu ya. Bahkan anak-anak aku aja itu kadangkala nggak mau nggak berani untuk Kak mau cerita nih tentang cinta. Jarang kayak gitu guys. Tapi kalau udah dibuka forumnya ataupun kasih space buat mereka untuk bercerita gitu ya, kadang mereka bisa terbuka gitu loh. Nah dari situ kita masuk nih, apa tujuan pacaran itu, kamu mau ngapain sih,
Kenapa harus sama ini? Kenapa? Jadi kita masuk, Ren. Gitu. Untuk ini nih Kak, ada pertanyaan juga mengatakan seperti ini. Kriteria bahwa kita ini sudah siap untuk berpacaran itu apa sih? Bukan kriteria ya, apa ya sebutannya ya? Apa sih? Contoh gini deh, apa? Ya benar sih kriteria apa gitu loh, yang dimana bahwa kita ini tuh sudah harus wajarnya berpacaran gitu loh. Mungkin dalam dalam masa sekolah mungkin pacaran itu bisa dibilang sebuah cinta monyet lah ya, zaman zamannya kita sekolah ya, zaman zamannya cinta monyet. Nah, uh, dikatakan bahwa kita boleh berpacaran itu apa sih Kak faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa kita ini sudah boleh berpacaran dari Kak Kiki sendiri? Kalau layaknya kapan sih kita pacaran, Ren? Itu kembali kepada diri kita sendiri, Ren. Kamu yang tahu diri kamu gitu loh. Kamu udah bisa nggak ya ngasih sesuatu buat pacar kamu gitu ya? Kamu udah bisa nggak ya bakal sorry teman-teman, jadi kelayakan kamu pacaran itu kembali lagi ke diri kamu dulu nih, siap nggak untuk sakit hati? Walaupun pacaran bukan untuk sakit hati loh ya, pacaran bukan untuk sakit hati dan disakiti guys, atau menyakiti, bukan. Jadi penyadaran itu kepada diri kita, nanti kamu bakal nyakitin dia nggak ya, nanti jadi pokoknya sadar ke diri kita, Ren. Kamu udah bisa nggak ngasih makan anak orang? Kamu udah bisa nggak bawa dia jalan-jalan pakai uang kamu sendiri? Kamu udah bisa nggak bertanggung jawab? Menurut Kak Kiki, kamu yang udah bisa bertanggung jawab sama diri kamu sendiri, pasti udah bisa bertanggung jawab sama diri orang lain juga. Ngerti nggak maksud Kak Kiki? Jadi kalau kamu udah bisa bertanggung jawab sama diri kamu sendiri, kamu bakal bisa bertanggung jawab sama orang lain juga. Nah, sekarang pertanyaan Kak Kiki, kita sendiri udah bisa bertanggung jawab nggak sama diri kita sendiri gitu loh, terhadap apapun? Nah, aku pun juga pernah ada statement berkata seperti ini ya Kak ya. Dan ini aku dapat dari statementnya dari Michael. Michael pernah berkata seperti ini, Michael Tilaar di sini. Dan itu benar juga, aku mengubah paradigma aku. Aku bilang gini, aku tidak akan mencintai seorang wanita sebelum aku mencintai Yesus penuh dengan hatiku. Nah, itu benar gitu loh. Ketika kita menyayangi seorang wanita, mungkin kriterianya gini, simpelnya ya Kak ya. Apalagi anak-anak muda zaman, anak-anak Kristen harus paham seperti ini. Ketika kalian bisa satu tadi benar Kak Kiki bilang gitu loh, bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu loh. Arti kata apa? Bisa merawat dirinya sendiri, tidak tidak apa ya sebutannya, tidak merusak dirinya sendiri. Itu adalah sebuah kriteria nomor satu, itu adalah tanggung jawab setiap kita semua. Dan yang paling penting adalah seperti ini juga gitu loh. Kalian harus bisa yang namanya mengasihi Tuhan itu dengan setulus hati kalian. For example gini, yang tidak kelihatan aja kalian sayangnya luar biasa gitu loh. Yang nggak kelihatan, yang nggak bisa kalian pegang, yang nggak bisa kalian ajak jalan-jalan, yang nggak bisa kalian apa ya, kayak tatapan muka gini, tapi kalian mengasihinya dengan tulus gitu loh. Kalian mengasihinya dengan sepenuh hati kalian. Dan aku yakin dan percaya ketika kalian untuk menemukan pasangan kalian, kalian akan melakukan itu sama seperti kalian kepada Tuhan. Nah, inilah disebutnya adalah sebuah sistem apa ya, bukan sistem, sebuah cross identity gitu loh sebutannya, sebuah salib identitas gitu loh, dimana kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, baru kita bisa mengasihi manusia. Dan ini juga nih Kak, misalkan gini, ada pertanyaan dari anak Kristen anak-anak Kristen nih Kak, pacaran misalkan umurnya tuh udah dia lebih tua dari aku, tapi dia umurnya sekitar 25 gitu kan. Dia ini orang ini cewek. Dia bilang gini Kak aku, gue udah pacaran 5 tahun, 6 tahun lamanya gitu loh. Ini sama-sama orang Kristen, boleh nggak sih gitu loh.
Dan aku pernah bilang sama dia bahwa ini nggak boleh. Tapi ini dari pandangan Kak Kiki, boleh nggak sih untuk yang namanya pacaran yang sudah lama, misalkan contoh gini, si cowoknya ini udah memang tanggung jawab bahwa akan menikahi dia. Kepastiannya sudah akan membawa dia kepada jenjang pernikahan. Tapi si cowoknya ini mengatakan, kita berhubungan dulu. Nah, dari pandangan Kak Kiki itu seperti itu gimana Kak? Mungkin mohon maaf ya teman-teman semua di sini, mungkin teman-teman di sini masih anak-anak, masih kalangan remaja ya. Tapi aku mau bukannya ini bukan sebuah hal yang tabu ya tentang sebuah dunia seks ini, karena ini bukan hal yang tabu lagi di mata masyarakat Indonesia, apalagi di mata anak-anak muda. Karena banyak anak-anak muda yang sudah terjatuh dalam hal ini. Banyak anak-anak muda yang sudah ibarat kata married by accident gitu, MBA di mana-mana gitu loh. Umur 20 tahun sudah punya anak, umur 19 tahun sudah menikah. Itu bukan hal yang tabu gitu loh, karena satu sisi pemahaman yang kurang terhadap agama, relationship-nya terhadap orang tua, dan terlebih lagi untuk sebuah pelampiasan. Nah, dari pandangan Kak Kiki nih Kak, gimana sih Kak untuk kita bilang kepada anak-anak muda? Karena bisa dibilang ya, aku pernah buka statistik Indonesia ini bahwa banyak anak-anak muda yang bisa dibilang apalagi yang wanita, they lost a virginity gitu loh. Like 90% woman in Indonesia itu lost virginity gitu loh. And gimana sih Kak cara kita mengencourage mereka gini loh, untuk anak-anak yang sudah sampai sebucin itu, bahkan sampai rela memberikan tubuhnya untuk, aku bikin bahasanya perhalus, tubuhnya ini untuk wanita ya bisa dibilang, bahkan sampai rela untuk yang namanya menyerahkan tubuhnya untuk si pria. Ini yang harus kita ingatkan. Nah, dari Kak Kiki gimana nih Kak kita encourage mereka nih tentang hal seperti ini? Pengertiannya seperti apa gitu loh. Gimana Kak? Oke guys, menurut aku saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Kalaupun kita membahas pembahasan ini, Kak Kiki yakin yang hadir cuma berapa orang nih, 15 atau 14 orang. 14 ini akan menyebarkan lagi apa yang kita bicarakan ini ya. Tuhan senang banget guys, generasi bisa membahas hal ini gitu, karena banyak sekali generasi di luar sana memang yang nggak mau tahu lagi tentang pelajaran ini gitu. Mereka lebih kayak tadi dibilang lebih cepat aja, lebih gampang aja gitu. Dan kalau melihat itu sebenarnya ngiris hati ya, sedih, dan apalagi Tuhan Yesus gitu ya, sedih banget. Kalau Renaldi bilang menurut Kaki gimana, itu udah sangat tetap salah Ren gitu ya. Apapun alasannya gitu ya, mau dia mau bertanggung jawab, mau dia memberi kita rumah, mau dia beli harta, kekayaan, segala macam gitu. Ingat bahwa kamu udah ditebus oleh darah Yesus yang mahal itu, bukan untuk dipermainkan gitu loh ya. Termasuk pada masuknya mau menikah gitu ya. Nggak ada alasan dari manapun, apapun, yang penting kamu kasih dulu. Oke, yang penting saya udah bakal nikahin kamu gitu. Itu udah salah besar ya, dan karena Tuhan bilang kuduslah, pernikahan itu kan kudus ya Ren. Bagaimana kita mau mengatakan pernikahan kita kudus sedangkan kita aja udah nggak kudus gitu loh guys. Bagaimana kita mau bilang ke orang-orang gitu, aku mau pernikahan kudus, padahal sudah melakukannya terlebih dahulu gitu. Tuhan kita Tuhan yang kudus guys, jangan dimain-mainin. Dan dari Tuhan itu nggak ada yang namanya tawar-menawar, nggak ada gitu. Karena waktu dia melakukan penyalipan juga nggak ada tawar-menawar guys. B gitu. Jadi ayo anak muda please gitu ya. Aku pribadi sampai umurku 34, aku selalu menjaga hal itu guys. Ini kesaksian ya sekalian, nggak apa-apa ya Ren. Sampai umur aku 34, aku menjaga yang namanya kekudusan itu guys. Aku nggak mau menyerahkan sesuatu yang berharga itu gitu ya kepada orang yang belum jelas. Bahkan yang udah jelas aja pernikahannya 5 tahun, 6 tahun ke depan,
bisa goyang guys, gitu loh. Apalagi yang masih mau memulai 1 bulan 2 bulan gitu, tapi kamu udah dikerjain aja sama dia gitu, tapi kamu udah diembel-embeli sesuatu aja sama dia gitu, menyerahkan keperawanan kita atau apapun itu. Banyak bicara kekudusan, menjaga hati termasuk menjaga kekudusan, menjaga pikiran termasuk menjaga kekudusan. Jadi menurut Kak Kiki jangan pernah melakukan itu. Jadi gini, aku pernah melayani satu orang anak muda di Pekanbaru pada saat itu guys. Aku datang untuk ibadah praise and worship. Di praise and worship mereka mengalami pujian penyembahan yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa. Tapi sepulang dari situ ada pembahasan yang kami pribadi untuk ucapin ini kesaksian ya guys ya. Aku sampein gitu ya. Dia bilang gini, Kak Kiki, aku udah nggak layak untuk siapapun. Coba dengerin ya guys ya. Kak Kiki, aku udah nggak layak untuk siapapun. Saya bilang, kenapa kamu berkata tidak layak untuk siapapun? Karena laki-laki itu, pacarku itu udah benar-benar habis-habisan melakukan hubungan intim dengan saya. Dia merasa nggak layak. Dia merasa gini. Jadi dia bertanyanya gini, sekarang kakak bilang Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu memaafkan, Tuhan itu. Dia ngomong gitu ya, apa yang aku share pada saat itu. Sekarang menurut Kak Kiki apakah aku layak untuk satu pria satu saat nanti, dia bilang kayak gitu guys. Nah para pria tolong dong jawab. Layak. Layak gak? Layak, betul. Jadi Kak Kiki bilang sama dia, nggak ada satupun apapun yang bisa menjadikan kamu layak atau tidak layak. Tuhan Yesus sudah melayakkan kamu dengan hal apapun yang saat ini terjadi. Tuhan udah ngampuni, Tuhan udah ngelayakin kamu. Nanti kamu akan dapat pasangan hidup yang luar biasa, yang pasangan hidup yang terbaik buat kamu dari Tuhan, kayak gituin. Jadi dia kehilangan kepercayaan diri guys, karena dia udah menyerahkan semua. Karena laki-laki itu bilang, aku akan nikahi kamu, aku akan bertanggung jawab, tapi nol. Jadi untuk semua kita teman-teman yang udah terjadi pun, ayo buru-buru kembali ke Tuhan gitu. Walaupun udah terjadi ya dalam diri kita ya, nggak apa-apa, tapi ayo cepat-cepat bertobat gitu. Setuju, benar banget. Benar ya, yang Kak Kiki bilang, karena gini teman-teman semua, aku bisa boleh sampaikan, karena zaman sekarang untuk hal yang seperti itu bukan hal yang tabu lagi di mata masyarakat Indonesia gitu loh. Karena zaman sekarang ini udah zaman-zaman yang dimana dipenuhi dengan dosa-dosa yang luar biasa gitu loh, dimana banyak orang berani melakukan hubungan intim, anak-anak muda bisa berani melakukan aborsi, ataupun banyak anak-anak muda yang bisa dibilang sudah menyimpang jauh gitu loh. Contoh ya, misalkan untuk melakukan aborsi aja itu udah sebuah tindakan pembunuhan gitu loh. Karena itu ada sebuah tindakan pembunuhan di mana ya dari sebuah hubungan yang tidak disahkan oleh agama dan disahkan oleh negara gitu kan, dan hukum. Tapi gini, aku boleh bilang untuk teman-teman semua, ketika aku yakin dan percaya gitu, dan aku pernah jatuh dalam hubungan beda keyakinan ini, bukan sebuah satu hal, aku pernah mengalami penyesalan ini gitu loh. Ini sedikit sharing aja, bukan apa-apa. Aku pernah mengalami sebuah itu bukan menjadi awal mulanya aku berpikir kayak ngomong kayak gue ini tuh bego, gue ini tolol gitu. Gue udah dekat sama Tuhan, pelayanan di gereja ini segala macam, tapi gue jatuh berpacaran dengan orang seperti itu. Bener banget, dan itu sama banget aku mengalami hal itu seperti yang Kak Kiki rasakan gitu loh, yang tadi Kak Kiki bilang temannya, bahwa saya tidak layak gitu loh. Dan itu bener banget teman-teman. Tapi aku pernah sampai satu momen, aku menemukan momen yang dimana Tuhan tuh berbicara kepadaku seperti ini. Aku membutuhkan kamu, memakai kamu, di mana kamu punya kesaksian hidup, kamu bisa membenarkan banyak jiwa. Jadi untuk teman-teman semua, suaraku kedengaran ya? Untuk teman-teman semua, ketika kalian sudah sampai mungkin pernah jatuh dalam pacaran yang beda keyakinan, ataupun bahkan ada teman-teman yang sudah sampai pernah melakukan hal seperti itu,
aku cuma bilang gini, di surat Yohanes berkata seperti ini, di mana ketika Yesus dipertemukan dengan seorang wanita, di mana wanita ini ditarik oleh orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Orang Farisi ini berkata, Yesus, ada seorang wanita yang berbuat berzina. Hukum Musa mengatakan bahwa ini harus dirajam. Tapi dengan Yesus dengan yakinnya menuliskan sebuah tulisan di tanah gitu kan. Yesus berkata kepada mereka, jika engkau jika engkau yang tidak berdosa, silakan kau lempari duluan wanita ini, engkau yang menghukum. Tapi tidak ada yang menghukum. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, pulanglah, janganlah berbuat dosamu lagi. Seperti itulah cinta Yesus kepada kita, teman-teman. That's why sewajarnya kita harus menjadi seorang yang bucin, tapi bukan pada manusia. Tapi kita harus bucin terhadap Tuhan. Kenapa? Karena kita ini budak cinta. Bucin itu adalah budak cinta. Kita nggak boleh bilang budak cinta kepada manusia. Karena manusia masih bisa yang namanya memberikan kekecewaan terhadap diri kita. Tapi kita harus yang namanya menjadi budak cintanya Tuhan. Harus sama mati-matian untuk Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, tidak kompromi terhadap apapun, seturut akan jalan kehendaknya. Jadi untuk teman-teman semua aku boleh bilang gini, ini semua di sini dan banyak banget mungkin dari kalian punya komunitas ataupun kalian punya perkumpulan mungkin tidak pernah membahas hal seperti ini ya Kak Kiki ya. Mungkin banyak komunitas-komunitas yang tidak pernah membahas tentang hal dosa-dosa seksualitas gitu loh. Mungkin hal yang mungkin bisa dibilang, dulu Bang Hamis pernah bilang gini, Bang Hamis pernah ditolak gitu loh untuk namanya mengatakan membicarakan seperti itu. Tapi aku boleh bilang, anak-anak muda zaman sekarang butuh banget yang namanya pengetahuan akan hal seperti itu. Pembelajaran seperti itu anak-anak muda zaman sekarang butuh banget gitu loh. Jadi bukan hal tahu dari satu dua orang bahwa ini seperti ini, bukan gitu loh. Dan aku mau sampaikan lagi kepada teman-teman bahwa semua di sini, apalagi semua di sini rata-rata anak muda dan kebanyakan cewek yang datang, aku mau bilang sama teman-teman semua, ketika teman-teman pernah mengalami hal seperti itu, janganlah membuat diri kalian merasa bersalah. Dosa kalian telah diampuni sama Tuhan di atas kayu salib itu. Dan Tuhan itu tidak malu menganggap kalian itu anaknya ketika kalian sudah melakukan seperti itu. Mungkin orang tua kalian mungkin bisa dibilang kecewa, tapi Yesus tidak pernah kecewa gitu. Satu sisi orang tua mungkin kecewa, tapi dia akan memaafkan kembali anaknya. Tapi yang lebih hebatnya lagi adalah Bapa kita. Mungkin bisa dibilang dia sakit, dia kecewa gitu loh. Tapi yang namanya dia itu Yesus gitu loh. Dia itu adalah mengasihi kita. So untuk teman-teman semua jangan merasa untuk yang namanya gue nggak layak lagi. No, stop kehilangan itu semua. Ketika hal itu semua terjadi, jangan jadikan itu sebuah masa kelam dalam hidup kalian, tapi jadikan itu sebuah kekuatan untuk kalian untuk menjangkau anak-anak muda di zaman sekarang yang mengalami hal sama seperti kalian dan kalian harus menyebarkan itu. Itu tanggung jawab kalian dan itu responsibility kalian kepada Tuhan. Dan untuk teman-teman semua di sini aku membuka Q&A nih untuk teman-teman semua boleh bertanya kepada Kak Kiki seputar tentang pacaran, seputar tentang apapun. Kalian boleh nih nanya-nanya mau di chat boleh ataupun mau nanya langsung boleh. Yuk, boleh kita saling tanya jawab. Jadi biar anak-anak muda ini harus kita buat rusuh ya Kak Kiki ya. Nggak boleh diam-diam aja. Anak muda tuh harus rusuh hidupnya. Bicara dulu guys. Jangan gua terus yang bicara. Ayo, yang mau bertanya, ayo, yang mau cerita boleh. Atau bagi pengalaman lah. Boleh, ayo. Saya mau tanya dari nama saya Pin. Halo Kak Kiki. Hai Pin. Lama. Gini mau tanya, kalau kita tahu dia jodoh kita atau bukan itu gimana Kak? Atau mungkin kita sebaliknya malah nggak menikah, malah jadi hamba Tuhan gitu mungkin ya? Kayak Rasul Paulus gitu mungkin ya. Aduh, kejauhan kayak pikiran ini. Itu jadi misalnya kalau kita merasa kata Tuhan, kata hati kita, dia pacar kita gitu. Dia ada kesamaan kayak mungkin dia kesamaan sama kita, dia
bukan mirip dalam hal apa ya, orang tuanya mungkin ngapain dia, terus samaan dia 2 tahun lulus apa gimana gitu. Ya kerjanya dokter sama saya juga dokter gitu mungkin. Ya banyak pokoknya kesamaan gitu. Oke. Itu gimana Kak? Oh, sekarang Pin, kamu lagi pacaran nggak? Enggak. Oh, Saya curhat orang aja. kamu belum pacaran. Kak kira udah pacaran. Oke. Jadi Kak Gi jawab nih ya. Menurut Kak Kiki, jawaban dia jodohku apa bukan? Ini sebenarnya udah kelas berat, guys. Tapi gini, yang namanya hubungan itu pasti dijalani dulu kan, prosesnya gitu loh. Pasti ada pengenalan, tahap pengenalan yang lebih dalam lagi. Nah, di dalam proses pacaran, guys, kita pasti akan menemukan sesuatu yang semakin kesini-sininya, semakin jauhnya, kita semakin yakin dan pedeh bahwa dialah pasangan kita gitu. Tapi kalau masih ada keraguan, masih ada nggak mungkin, atau bahkan orang tua masih tidak setuju, guys, itu perlu didoakan lebih dalam. Karena aku pernah kayak gini, kayak Kurniawan si Pin tanya gini ya. Aku pede banget bahwa dia adalah jodohku. Pede banget sampai bertahun-tahun, guys. Padahal di proses itu aku udah menemukan hal-hal yang tidak cocok sama dia. Contohnya, orang tuaku nggak pernah mau setuju lihat dia. Yang kedua, dia lebih mencintai kedagingannya dibanding Tuhannya gitu. Aku udah menemui kejanggalan itu dalam proses berpacaran, guys. Padahal di situ anak Tuhan loh, bukan orang dunia malah. Oke, sering dengan proses kita perlu yang namanya terus tanya Tuhan sampai Tuhan benar-benar membukakan pintu demi pintu yang kita maksud. Tapi kalau pintu demi pintu itu nggak dibuka, aku jujur pintu demi pintu itu nggak dibuka, guys. Aku udah bikin ini ya Pak, list aku mau menikah di tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tapi pintu nggak pernah kebuka, serius. Dari orang tuaku, dari orang tua dia, dari cara kami berpacaran, dari pendapat orang lain, kayak kurang nyampe terus bawaannya. Kalau kamu orang yang udah bergaul intim dengan Tuhan, aku yakin pasti Tuhan bicara kok di hati nurani kita. Tapi tolong jangan diabaikan hati kecil itu bicara. Kadang-kadang kita lebih, karena gini, Roh Kudus sama setan sama iblis beda tipis, guys. Beda tipis banget gitu. Nah, kalau dibilang, aku pada saat itu selalu berdoa. Saya selalu berdoa bilang, Tuhan kalau dia jodohku, jauhkan, dekatkan, kalau nggak jodoh jauhkan. Tapi kedaginganku terus bahwa enggak, aku mau jadi sama dia, aku mau jadi sama dia. Padahal di dalam setiap doa, bahkan firman, bahkan orang-orang terdekat sudah menjelaskan bahwa kalian tidak cocok gitu loh. Jadi harus peka, guys, peka. Pin, caranya itu bawa doa, Oh iya. peka Tanya sama Tuhan. Roh Kudus, Bin, gitu loh. Nah, masalah dia dokter, aku dokter, dan dia suka bakso, aku suka bakso, udah cocok. No, itu bukan kriteria cocok, guys. Anggap aja itu kebetulan. Jadi, hal-hal seperti itu, Pin, belum tentu dibilang jodoh, Pin. Ya, tapi biarlah perkenanan Tuhan itu ada di tengah-tengah hubungan relationship dulu nih. Nanti Tuhan yang akan mengarahkan gitu loh. Pacaran, tapi tetap libatkan Tuhan. Ya. Anak-anak muda lupa libatin Tuhan masalahnya. Yang akhirnya apa? Kebablasan. Kayak tadi contohnya, udah kita berbuat dulu baru nikah. Udah kita ciuman dulu baru gini. Udah kita pegangan dulu. Kayak gitu. Karena nggak ngelibatin Tuhan dalam hubungannya. Semoga terjawab ya, Pin. Ya, terima kasih Kak. Teman-teman. Untuk teman-teman yang lain, yuk. Ada yang mau nanya, yuk, nanya yuk, jangan diam-diam aja anak.
Siapa nih? Kak, saya mau nanya. Esther. Boleh. Esther, boleh. Yang mana nih? Saya. Oke, Saya, oke. Kak. Saya mau nanya nih, Kak. Apa ya? Kan dibilang kan istilahnya kan kita kan kalau cari pasangan kan istilahnya kalau bisa kan yang serius kan gitu maksudnya. Cuman kadang gimana ya? Berdasarkan pengalaman saya nih, eh gimana ya? Jadi gini, saya juga sempat PDKT nih. Cuman dia bilang serius, cuman kayak gimana ya maksudnya ya? Maksudnya nggak jelas gitu lah arahnya gimana gitu. Dibilang PDKT juga perilakunya bukan kayak maksudnya kayak PDKT tapi ngomongannya kayak lebih ke hubungan terus gitu loh Bang. Bahkan sampai bosan gitu maksudnya. Untuk mengenal orang tersebut juga kita juga nggak ngerti gitu. Itu gimana ya Kak ya? Esther, boleh sekali lagi sinyalnya jelek. Oh sinyalnya ya? Ya jadi gini. Intinya apa? Intinya ya maksudnya gimana ya kalau misalnya kita misalnya kita ngelakuinnya bilangnya PDKT tapi padahal arah istilahnya hubungannya tuh dia dari pihak tersebut tuh dari pihak dianya tuh nggak memberi kejelasan ke kita itu gimana ya Kak ya? Maksudnya apakah tetap dipertahanin gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya dia ternyata emang pasangan hidup kita ya itu gimana Kak gitu? Oke, sekarang Esther udah pacaran sama dia? Enggak, justru maksudnya udah mengakhiri hubungan dengan dia. Aku paham gini, Kak. Maksudnya Esther Coba. gini. Maksudnya Esther gini, Kak. Esther ini pernah ibarat kata gebetannya gitu. Dengan gebetannya momen PDKT. Iya. Momen PDKT ini di mana dia ini si cowoknya ini tuh udah kayak bukan sewajarnya kayak PDKT gitu loh. Tapi udah kayak in relationship gitu loh sampai mungkin bisa dibilang kayak perkataan yang tentang orang yang udah sewajarnya in relationship sama mungkin bisa dibilang kayak kecemburuan terhadap dalam seperti orang pacaran gitu loh, tapi status masih gebetan. Nah, mungkin pertanyaannya Esther tadi adalah apakah hal itu wajar gitu loh dan bagaimana cara apanya ya bisa dibilang ya apakah hal itu wajar gitu loh. Benar nggak, Ter? Bukan masalah wajar ya, maksudnya ini lebih ke arah tuh kayak maksudnya dia kayak ngomong tuh gak dari hatinya dia, maksudnya kayak lain di mulut, lain di hati gitu loh. Intinya gitu loh, maksudnya gimana ya? Dia bilang PDKT, ya kita kayak teman aja gitu, tapi tujuan kita untuk ya istilahnya menjalin hubungan gitu. Maksudnya ya ke depannya ya buat sampai ke pernikahan. Intinya ngomongnya gitu. Tapi istilahnya, tapi perilakunya dia itu bukan kayak PDKT kalau aku lihat ya pribadi ya gitu. Bahkan yang paling mengagetkannya pas udah mau deket-deket akhirnya itu dibilang apa sih? Gue mau jadiin lu istri intinya gitu. Cuman kayak gak jelas gitu apa sih gitu loh. Sebenarnya sih selama hubungan sih juga nggak pernah sih yang namanya apa sih ngelakuin gaya-gaya yang maksudnya pacaran yang biasanya kita lihat tuh nggak pernah aneh-aneh sih maksudnya kayak biasa aja gitu. Tapi sekarang masih berhubungan, maksudnya masih kontak? Oh kontak enggak sih, udah nggak kontak lagi. Berarti intinya dia ini sekarang pergi tiba-tiba lah ya? Kalau dibilang pergi tiba-tiba sih enggak sih, karena maksudnya kayak dari kita berdua udah bilang kayak ya udahlah ini aja lah akhiri aja karena ya kalau mau dibilang ada keributan tuh ada lah, maksudnya kayak kesannya sih dilihat kayak apa ya kayak nggak cocok iya sih, maksudnya ada banyak sisi yang maksudnya dari akunya misalnya nggak setuju gimana ke dianya nggak setuju ke aku gimana gitulah intinya. Tapi lebih ke arah tuh gimana ya, jadi kadang
pusingnya gimana ya? Aku tuh pusingnya tuh kayak ngomonginnya tentang hubungan. Jadi gimana caranya kita bisa kenal, kayak maksudnya aku sama dia saling mengenal gitu ya lebih dalam, tapi istilahnya dari dianya aja nggak ngomong ke dalam pengenalan, tapi ngomong ke hubungan gitu loh. Dan itu pun juga nggak ada arah yang jelas gitu. Dan aku pun juga jadi bingung gitu. Ya udah gini aja Esther, dari Kak Kiki sih, dari Esthernya aja dulu ngambil sikap. Esther sikapnya nyamannya seperti apa saat ini? Kalau memang menurut Esther nyamannya baiknya tidak usah dulu berkomunikasi, coba lakukan dulu itu. Karena gini, laki-laki kadang-kadang suka iseng ya guys ya. Kayak kayak dibilang mau ngajak tapi padahal enggak. Dibilang suka hanya untuk baperin anak orang. Jadi kembali lagi ke Esther dulu nih. Menurut Esther, nyaman nggak Esther dengan keadaan ini? Nyaman nggak? Enggak sih. Nah, kalau sudah tidak nyaman, coba Esther doa lagi, Iya, doa iya. lagi, berdamai dulu nih dengan keadaan. Coba tenangkan diri kamu dulu, nanti kamu bakal kayak bisa ngambil keputusan bahwa kayaknya nih laki-laki nggak bener deh. Baiknya dijauhin dulu, kayak gitu. Udah sempat suka ya, Kalau sempat suka sih, iya sih. Sempat sih suka sih. Cuman Tapi apa ya? Kalau sekarang sih gimana ya? Eh kalau mau dibilang harapin dia enggak sih. Maksudnya aku juga bisa istilahnya coba yang lain juga gitu. Maksudnya kalau ada yang maksudnya membuka diri lah sama yang lain gitu. Gitu ah, kan maksudnya. itu Gitu. paling penting, Jangan menunggu yang nggak pasti, Itu bahaya, Iya. Iya, cuman Dari kalau Kak mau Kiki. jujur sih, aku Hah? ngerasain juga sih ketika hubungan sama dia, kayaknya dari aku dan dia pun juga maksudnya akunya juga nggak terlalu apa sih ya, kayak gimana sih dalam hubungan itu kayak bawa ke Tuhan, jujur. Bahkan dari dia pun kayaknya Jauh, juga jauh aku dari merasakan juga gitu. Kenapa? jauh dari Tuhan ya. Maksudnya iya itu, maksudnya jadi aku nggak bawa hubungan itu bener-bener maksudnya ke Tuhan sih gitu. Maksudnya untuk Ya. bener-bener yang kayak berdoa untuk serius untuk hubungan gitu. Pas kejadian itu sih gitu. Bahkan aku melihat dia pun juga sama, bahkan dianya yang sebenarnya gini sih, yang terburu-buru itu dia, bukannya aku. Kalau aku kan masih lama lah ya gitu, maksudnya masih kapan, masih nanti-nanti juga bisa lah gitu, misal 5 tahun lagi lah. Nah, sebenarnya Oke. aku sama dia sih jaraknya sih jauh sih. Jaraknya jauh lah gitu intinya. Pokoknya kembali lagi, kalau kamu udah nggak nyamtu, cepet-cepet diselesain. Ah, Kak Kiki. Halo, Kak. Ya, halo. Kak, ada pertanyaan nih dari teman kita di live talk ini. Dia bilang kayak gini, Kak, dan aku nggak sebutin orangnya itu siapa. Dan dia bilang kayak gini, Kak, selama pacaran, suara aku kedengeran ya? Halo, halo, Ya, halo. kedengeran ya suara aku? Dengar. Oke, dia bilang gini pertanyaannya, selama pacaran itu wajar nggak sih saling menuntut ini itu, kamu harus ini itu, dan wajar nggak sih pacaran udah saling sayang tapi cemburunya berlebihan istilahnya protektif. Nah, itu gimana, Kak? Udah nggak wajar. Tadi kita udah bahas dari awal sih sebenarnya ini, guys. Udah memang nggak wajar banget lah ya. Gini, overprotective itu bakal jatuhnya lebih ke dosa, guys. Karena apapun jadi nggak saling membangun jatuhnya. Hubungan itu untuk saling membangun, untuk saling mensupport gitu. Contoh nih ya, si Renaldi suka main basket. Udah, ceweknya nggak tahu yang namanya basket. Sementara Renaldi ini memang harus punya banyak waktu di basket. Si ceweknya nggak ngerti kalau Renaldi ini harus punya waktu di basket. Bayangin, itu kan udah nggak ngebangun dong, udah nggak support dong. Padahal kita jelas-jelas tahu teman basket itu rata-rata laki-laki gitu loh kalau mau cemburunya ya.
Kita udah tahu teman basket itu udah laki-laki gitu. Kenapa sih harus diributkan gitu? Kamu lama banget main basketnya. Nah, di dalam hubungan itu, kamu harus bisa menghargai pasangan kamu, sukanya apa, hobinya apa. Please hargai dia gitu loh. Tapi jangan kebablasan juga, sampai nggak punya waktu sama pasangannya. Ya, Jadi gitu. Menurut Kak Kiki gitu deh, jatuhnya nanti bakal jadi dosa, dan dosa itu maksudnya apa? Ribut terus. Yes. Dan itu Jadi nggak menurut wajar Kak lah ya, Kiki, Kak. nggak wajar dekku, nggak wajar banget, karena kalau bisa ya pacaran itu memang biarkan dia melakukan apa yang dia suka selagi itu positif. Gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari teman kita. Dia bilang kayak gini, aku mau nanya, dia bilang gini, bagaimana dengan laki-laki yang berjanji hanya komitmen tapi tidak ada kepastian? Apakah itu patut untuk dipertahankan? Hanya karena alasan katanya kalau pacaran takutnya putus terus jadi musuh, apakah itu termasuk alasan atau bagaimana? Itu gimana, Kak? Laki-laki yang mau menseriusin seorang wanita, dia nggak ada pakai alasan lagi, guys. AABB, laki-laki yang gentle tuh kayak gitu. Ya kalau lu nggak siap nikah, nggak usah pacaran, nggak usah bikin hubungan, nggak usah bikin janjian, nggak usah. Tunggu aja sampai kamu yakin bener pasti gitu. Kayak tadi Kak Kiki bilang, kamu udah bisa bertanggung jawab nggak sama diri kamu sendiri? Jangan lanjut. Nah, laki-laki yang gentle itu, guys, berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Tolong realisasikan firman Tuhan itu dalam hubunganmu. Setuju nggak ya? Setuju, betul. Nah, ini Gitu. kayaknya dari tadi yang nanya tuh kebanyakan cewek semua nih, Kak Kiki. Aku pengen nih, ada satu dong cowok-cowoknya tuh cuma di sini aku, Desmond, Michael, siapa nih, Hansel, sama, Hansel, kita berempat doang gitu loh. Nah, para cowok-cowok ini, nah, apakah cowok-cowok ini hidupnya sudah menjomblo terlalu lama atau bagaimana nih? Sampai tidak ada pertanyaan. Coba tolong ya cowok-cowoknya boleh berangkat Desmond bicara. Nanya ya yang pasti ya tentang seputar cowok-cowok. Nah ini yang gue tanyain. Apakah laki-laki yang harus memulai duluan untuk komitmen bersama wanita atau sebaliknya? Pertanyaannya saya suka. Jadi gini, guys. Di mana-mana ya udah mendunia kan laki-laki yang ngajak pasangannya untuk untuk Michael imam yang bakal di satu keluarga kamu adalah calon imam gitu loh. Jadi menurut Kak Kiki, perempuan itu juga kan kayak Kak Kiki nunggu nih ya, kapan ya dia bisa bawa aku ke pernikahan gitu ya, Ren. Ya pasti ya nunggu laki-laki, Ren. Michael? Halo? Yes. Jadi terjawab ya bahwa laki-laki ini adalah pemimpin gitu loh. Iya Satu dong. pemimpin, bener banget, bener ya Kak Kiki ya, laki-laki pemimpin utama dalam keluarga dan juga menjadi role model utama untuk ketika menjadi keluarga, kalian menjadi role model untuk anak-anak kalian, bukan kepada istri kalian lagi tapi kepada anak-anak kalian gitu. Nah, Desmond nih, terakhir Desmond tadi mau bertanya nih, Desmond boleh angkat bicara, Desmond Insight, boleh bertanya dari Batam. Oke, Shalom Kak Kiki, saya mau nanya nih, buat Kak Kiki ya secara pribadi ya, apakah Kak Kiki punya satu kutipan atau quote yang menjadi prinsip buat Kiki untuk tidak menjadi bagian dari orang bucin? Contoh saya secara pribadi, saya malas banget bucin, jadi saya punya prinsip kayak gini,
I'm a precious one because of his blood gitu. Jadi Tuhan udah bayar kita dengan harga yang mahal. Jangan sampai harga Tuhan ini tergeser karena jadi budak cinta. Jadi kita ini mahal banget harganya gitu loh. Jangan sampai mau jatuh turun banget gitu. Ibarat dari puncak jatuh ke bawah, saya nggak mau kayak gitu. Nah, kalau secara pribadi Kak Kiki gimana? Karena saya yakin dan percaya setiap orang menjalankan hubungan relationship asmara dan segala macam itu punya prinsipnya masing-masing. Ada yang punya prinsip kayak gini, kalau aku cinta aku akan beri apa saja seluruhnya kepadamu gitu. Kan jijik dengerin. Kalau secara pribadi Kak Kiki prinsipnya bagaimana? Terima kasih. Desmond, kamu bener banget kalau udah ngomong ya, Des. Jadi kalau Kak Kiki pribadi gini, kalau ke firman Tuhannya dulu ya guys, kalau ke firman Tuhannya gini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Yes. Halo? Yap. Halo? Yes. Dengar ya? Ya, dengar. Oke, kalau untuk firmannya itu Des, Kak Kiki paling suka. Kak Kiki paling suka, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Itu luas banget sudah artinya, bahwa hidupku ini udah nggak main-main lagi gitu loh. Hidupku ini udah nggak bisa kompromi sama hal-hal yang udah berbau-bau di luar daripada Tuhan gitu. Termasuklah bucin tadi. Apa quote-nya Kak? Ulangi lagi, hidupku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang di dalam aku. Oke. Tolong dicatat, Gitu. tolong dicatat teman-teman semua. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus di dalam aku. Jadi istilah kata bucin club itu seharusnya dibuang gitu ya. Tolong. Lewat. Bucin tuh lewat guys. Gini, Tolong makna dibuang. hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalam aku tuh maknanya luas sekali. Jadi bayangin Yesus itu udah di dalam kita. Jadi kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus gentar yang namanya jodoh, guys? Dia Ya, yang terima punya kasih, hidup Kak kita. Kiki. Woi, Oke, Kak Kiki, terima kasih banyak. sama Desmond. Oke, Kak Kiki, ini kan udah bahas ini nih. Kita main ini yuk Kak, main rapid fire question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, tapi Kak Kiki harus jawab dengan cepat gitu loh. Dan ini aku punya beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Jadi ini rapid fire question ya. Jadi contoh misalnya gini, seputar tentang pembahasan kita ini. Misalkan contohnya gini, cantik atau kaya? Apa ganteng atau kaya? Oke ya, paham ya Kak ya? Paham. Dasar lu, Ren. Yuk. Jangan jebak lagi ya, Ren. So, ini momen yang paling penting teman-teman, dan ini harus jadi ini ibarat kita sebuah kriteria. Kita mulai ya Kak ya. Tinggi atau gemuk? Tinggi. Wangi atau rapi? Rapi. Berarti kalau nggak wangi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ren. Yang penting udah mandi pakai sabun. Oke, rapi lah ya. Kalau bajunya nggak digosok, Ren, malu, Ren. Ganteng atau kaya? Aduh, Renaldi. Ganteng atau kaya? Ganteng atau kaya? Kaya. Kaya, berarti kalau misalkan jelek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak Relatif, apa-apa. Ren. Oke. Relatif. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Bentar, aku lihat contekan dulu. Aktif di gereja atau jemaat? Sorry, aktif pelayanan atau jemaat? Pelayanan. Aktif dalam pelayanan. Tunggu, ini pertanyaan yang terakhir karena aku bikin pertanyaannya rada banyak. Jadi ini pertanyaan terakhir ini agak sedikit susah Kak Kiki. Apa ya? Sebutannya nih. Ketika sudah married, apakah Kak Kiki ini akan ikut melayani bersama dengan suami atau hanya suami saja yang melayani Tuhan? Dan sertakan alasannya. Contoh misalkan gini, Kak Kiki menikah dengan orang yang tadi kan Kak Kiki bilang Kak Kiki akan menikah dengan orang yang aktif di gereja ya, pelayan.
Nah, misalkan contohnya Kak Kiki menikah dengan seorang pendeta. Amin banget itu doaku banget itu. Eh, Ketika Kak Kiki sudah married nih dan kalian Kak Kiki hidup menjadi sepasang suami istri. Apakah Kak Kiki akan ikut sama-sama melayani bareng dengan suami, ikut dalam dunia kependetaan, dalam pemuritan gitu kan, ataupun dalam yang namanya pelayanan jiwa-jiwa, atau hanya Kak Kiki yang membiarkan suami Kak Kiki melayani, tapi Kak Kiki mensupport dari belakang saja? Boleh. Aku ikut lah, Ren. Aku ikut. Alasannya boleh Kak disertakan? Ah, gini, biar saling support juga kelihatannya gitu ya. Oh, dia sibuk, gue sibuk gitu. Jadi dia main musik, Ren, aku yang OL-nya, Ren. Jadi barengan gitu loh. Oh. Bener banget. Itu hal yang paling dimimpikan dengan para anak-anak zaman now. Berarti sama-sama melayani ya, Kak, ya? Terakhir deh, Kak, pertanyaan terakhir ya, mungkin bukan pertanyaan sih, atau apa ya, dari Kak Kiki nih, wejangannya dari Kak Kiki untuk anak-anak muda di sini. Ketika memilih sebuah pasangan, kan itu kan pasti ada sebuah yang namanya kriteria ya. Ketika kita milih pasangan, ketika kita milih orang yang akan menemani kita selama masa hidup kita ini. Untuk Kak Kiki pribadi, kriterianya Kak Kiki dalam mencari seorang pasangan itu apa, dan mungkin bisa sharing ke kita semua, terkecuali kriteria yang seiman dan sevisi ya, itu karena kita udah paten lah ya, udah paten. Nah, kriteria dari Kak Kiki itu apa, Kak? Boleh. Kalau Kak Kiki, Ren, bicara ganteng, kayak itu udah pasti semua orang pasti nginginin itu kan. Setuju. Hal-hal yang perfect pasti orang akan sebutin gitu. Nggak apa-apa, itu emang harus kita sebutin sama Tuhan. Kalau aku pribadi, Ren, pokoknya Tuhan, kalaupun aku lambat menikah, biar dia yang untuk seumur hidup buat hidupku gitu loh. Amin. Itu aja sih, Ren, itu udah include menurut aku, dalam arti gini, berarti aku udah menyerahkan total sepenuhnya sama Tuhan, pasangan yang seperti apa yang cocok buat aku pribadi. Yes. Jadi aku bilang sama Tuhan, biar aku telat tapi satu untuk seumur hidup aku. Yes. Itu aja sih. Oke, thank you Kak Kiki, boleh sharing-sharing sama kita anak-anak muda ini. So, untuk teman-teman semua, aku mau bilang lagi sama kalian gini, tadi Kak Kiki udah bahas tentang yang namanya kriteria ya. Kriterianya itu sangat bagus dan itu mencangkup sebuah kriteria yang kita punya. Satu, untuk seumur hidup. Berarti istilah kata gini, Kak Kiki ini orangnya tidak memandang sebuah fisik orang pasangan itu menjadi sebuah kriteria. Karena bisa kita lihat bahwa Kak Kiki ini melihat adalah dari sebuah hatinya gitu loh. Dari hati pasangan itu, apakah tulus mencintainya, apakah tulus akan mensupportnya, apakah tulus akan membimbingnya. Gitu loh. Dan ini yang harus kita punya di teman-teman semua pada malam hari ini. Bukan mencari pasangan yang bisa dibilang, tadi Kak Kiki sempat bilang ya, yang harus ganteng kayak opa-opa Korea. Kan di sini banyak banget cewek-cewek yang pada demen banget nonton drakor nggak jelas nih kayaknya nih. Aduh, gue pengen banget nih dapet cowok kayak Lee Min Ho, kayak yang pemain di film Dot gitu kan, Descendant of the Sun gitu kan, atau My Love from the Star gitu kan cowoknya. Jadi kayak fisik itu menjadi poin utama gitu loh. Tapi yang paling penting kriteria satu untuk anak-anak muda zaman sekarang. Nah, ini yang ditegaskan lagi, harus yang namanya sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan satu iman, sevisi misi sama kalian gitu loh, yang aktif di gereja gitu loh, yang aktif melayani. Aku bukan bilang jemaat begitu tidak bisa ya, karena gini, ketika ada orang-orang, aku pun ini nggak bisa dipungkir gitu, ada beberapa orang yang aktif dalam pelayanan namun bisa berbuat dosa. Manusia ini pun tidak sempurna gitu loh. Manusia ini tidak sempurna, namun Tuhan memberikan kita sebuah pasangan. Pasangan ini untuk melengkapi kekurangan kita.
carilah pasangan. Nah, ini poin yang aku bisa kasih sama teman-teman. Carilah pasangan yang bisa mensupport kalian, yang bisa melengkapi kekurangan kalian. Betul. Itu yang terpenting. Bukan ibarat kata apa ya? Kaya itu bisa dikejar. Benar. Sukses uang itu bisa dikejar. Namun yang namanya kesetiaan, namun yang namanya keharmonisan, namun yang namanya sebuah hati itu susah dikejar, teman-teman. Mungkin banyak orang-orang yang bisa dibilang saya mencintainya setia gini segala macam, tapi totalnya ketahuan selingkuh di belakang. Tidak dipungkiri gitu loh. Tapi carilah orang-orang yang benar-benar mau sama kalian, mensupport kalian selalu gitu, yang bisa mengerti kalian. Tadi Kak sempat bilang ya, aku main basket, cewek aku nggak tahu tentang dunia basket gitu loh. Tiba-tiba dia merasa ini dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa dibilang, aku boleh bilang ya, itu bisa lah diarahin gitu loh, bahwa untuk ininya. Tapi kalau sampai kalian dapat sebuah pasangan yang dimana pasangan itu mengepus kalian, ataupun melarang kalian untuk berbuat ini, berbuat itu, ataupun melarang kalian bergaul, aku boleh bilang, akhiri hubungan kalian. Karena pasangan yang dewasa, orang Kristen yang dewasa, yang imannya dibentuk oleh Tuhan adalah ketika kalian memulai sebuah in relationship, kepercayaan itu harus terjalin satu sama lain. Karena contoh gini, aku punya pergaulan kehidupan, Kak Kiki sebagai wanita pun juga punya pergaulan kehidupan. Kita bergaul pun dengan entah itu cowok, entah itu cewek, entah itu apapun, kita bergaul banyak gitu loh. Jadi bukan hanya hal yang cemburu semata yang tidak membangun. Gitu loh. Jadi kalau ada kalian punya pasangan yang bilang kayak, lu nggak boleh bergaul sama dia, itu salah, teman-teman. Itu salah. Itu sama aja dia overprotective sama kalian. Dan Kak Kiki tadi udah bilang, overprotective yang terlalu protektif yang terlalu berlebihan, posesif yang berlebihan, itu akan jadinya dosa dan itu tidak membangun. So, itu aja sih teman-teman dari live talk kita hari ini, dan aku akan kembalikan kepada founder kita Michael Tilaar yang akan menyampaikan sedikit sharing kepada kita. Luar biasa pembicaraan kita pada hari ini, bicara soal bucin, saudara. Oke, luar biasa tadi ya Bung Renal, thank you. Dan juga buat Kak Kiki, thank you ya Kak Friskila Febriana. Cie, namanya luar biasa. Luar biasa banget topiknya pada harinya BUCIN. Keren. Sangat luar biasa banget buat teman-teman yang sudah datang juga ya. Semoga teman-teman bisa diberkati lewat sharing yang sudah disampaikan tadi sama Kak Kiki dan juga Bung Renal. Oke, nah teman-teman, hari ini gue bakal bicarakan tentang bucin. Sebenarnya bucin itu teman-teman, itu ada, ya seperti biasa lah di kalangan anak muda pasti ada yang namanya bucin. Ya, terkadang kalau kita lihat ya, bucin seperti ini, ya gue bilang itu sewajarnya teman-teman. Sebelum gue mau masuk lebih dalam lagi tentang bucin, yuk kita sama-sama buka Lukas pasal 6 ayat 33 sampai 35. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun buat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu pada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Next, 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang yang jahat. Nah, ini dia. Sebelum gue masuk lebih dalam lagi tentang bucin, let me tell you something. What is relationship? Apa sih hubungan sebenarnya gitu ya? Nih gue bacain ya. Pacaran itu adalah dampak. Sebenarnya dampak dari mana itu? Pergaulan. Sehingga apa? Muncullah hubungan anak-anak muda gitu. Dari dua orang yang
tidak sejenis, ya kan, berdasarkan rasa cinta dan suatu proses di mana kita lihat ya seorang laki-laki dan perempuan menjajaki kemungkinan adanya kesepadanan itu di antara mereka yang apa? Dapat dilanjutkan begitu. Dilanjutkan dalam proses apa? Pernikahan atau perkawinan pun. It's what really relationship means. Sebenarnya apa artinya dari relationship itu seperti itu. Kita lihat ya banyak anak-anak muda lebih cepat pacaran. Pacaran lama, ujung-ujungnya nggak nikah. Ada juga orang pacaran, udah lakukan ini sebelum nikah gitu. Terus ada juga yang pacaran 1 hari langsung nikah. Nah, tergantung proses dari orang itu. And next, sebenarnya kesalahan dalam bucin itu seperti apa? Seperti kita dalam pembicaraan sama Bung Renal tadi ya. Yang gue dapat di sini adalah kesalahan apa saja dalam bucin ada 3 hal. 1, terlalu terburu-buru dalam jalani hubungan. So sorry ya buat teman-teman laki-laki. Kok teman-teman lagi ada perasaan suka sama satu cewek nih. Jangan terlalu buru-buru nembak deh. Sorry tuh saya. Jangan terlalu buru-buru untuk nembak. Bangun komitmenmu dulu sama dia. Semasa kalian mungkin PDKT, iya bener sih. Kita sebagai cowok tuh harus peka sama si cewek. Tetapi kita jangan terlalu buru-buru deh. Itu kesalahan utamanya, jangan terlalu terburu-buru. Ikutin prosesnya dulu ya. PDKT berapa hari atau mungkin berapa bulan. Kenal lebih dekat atau bisa kenal sama orang tuanya. Ya kan? Habis itu langsung jalani pacaran deh. Ya kan? And next, apa kesalahan dalam bucin yang kedua? Penuh ego. So sorry ya teman-teman ya. Ego manusia nggak bisa kendaliin. So sorry itu saya buat teman-teman yang cowok. Kita jangan salah mengendalikan ego. Karena apa? Ego itu bisa membuat kita jatuh. So sorry to say, kesalahan memang kebanyakan cowok-cowok itu adalah penuh ego dalam berhubungan. Semaunya cowok atau mungkin teman-teman yang wanita ya, teman-teman cewek ya. Saking sayangnya masih cowok, penuh ego. Kayak mau mementingkan diri sendiri. Kayak contoh ya, gue kasih ilustrasi deh. Hiren sama cowoknya. Hiren telepon kan. Sayang, ya jalan-jalan ke mall. Cowoknya gak bisa, dipaksain dong. Ayolah, tinggalin kerjaanmu, kamu ke mall. Nah itu namanya penuh ego, gak boleh. Cewek juga seperti itu juga, gak boleh penuh ego. Jadi kita imbang ya, begini. Kita kendalikan ego kita untuk kepentingan bersama. Jangan kita salah gunakan ego kita hanya untuk diri sendiri dalam berhubungan. Oke? Itu kesalahan yang kedua. Hal yang ketiga, itu adalah melibatkan hawa nafsu dalam berhubungan. Wah, ini really fatal. The fatal error di dalam hubungan. The fatal error of bucin. It's hawa nafsu. Hawa nafsu, ya. Hawa nafsu dalam apa? Bukan nafsu makan ya guys. Bukan nafsu bagaimana ya, tapi nafsu seks. Hello. Sorry to say ya buat teman-teman ya. Ngebucin boleh tapi jangan sampai ada kesalahan. Jangan sampai mengendalikan hawa nafsumu. Jangan sampai kalian nggak bisa mengendalikannya. Melibatkan hawa nafsu pun jangan gitu. Teman-teman begini. Satu pertanyaan deh. Teman-teman mau nggak melibatkan 3 kesalahan ini? Please ya, jangan begitu dong di dalam hubungan. Ya, kita sebagai youths, as Christian youths, pemuda-pemuda Kristen yang nggak berdiri dengan menangis, terus juga
live life with no regrets ya, istilah no apologies bilang live life with no regrets pada puing-puing ketentuan yang mereka sudah setujui bersama pada awal hubungan mereka gitu ya. Harus mereka berorientasi dalam apa? All the aspect of the pergaulan mereka. Ada 4 aspek yang sesuai dengan firman Tuhan. Gua kategorikan B, U, C, I, N. Oke. B. Berdoa minta tuntunan Tuhan dalam menjalani relationship atau hubungan. Guys yang udah pacaran tolong doa. Yang suka bucin doa. Doa dulu minta tuntunan Tuhan dalam menjalani relationship kamu dan kamu itu. Ya. Tuntunan Tuhan itu harus butuh. Seandainya kalau teman-teman mau jalanin kayak proses pacaran kalau nggak libatin Tuhan, sorry itu saya, teman-teman bisa berpotensi untuk jatuh. Terus U, tadi kan B berdoa, terus yang ke U ini adalah utamakan Tuhan dalam relationship buat kita dengan apa? Ucapan syukur. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan dulu. Oke. Hello. Pada ngantuk. Nah, gue sekali lagi ngomong ya. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan dulu. So sorry to say, pagi-pagi bangun-bangun, bukannya renungan, bukannya doa pagi, malah telepon. Pagi sayang. Makan pagi yuk. Gak bilang, Beb doa pagi yuk. Kecuali ya kalau kalian ngajakin doa pagi ya dalam pacarannya. Beb doa pagi yuk. Itu masih ada kadarnya gitu. Kecuali gini ya. Prioritaskan Tuhan dalam relationship tuh engkau jangan tanyakan yang di luar Tuhan dulu deh. Prioritaskan Tuhan dalam hidup lu. Terus C, cintai firman Tuhan dan ikuti kehendaknya dalam menjalani relationship. So please guys yang udah pacaran, yang udah bucin, yang mungkin yang lagi PDKT-an, cintai firman Tuhan dulu. Devosi pribadimu sama Tuhan di mana? Start dari diri lu dulu deh, baru lu bisa ngingetin pacar lu. Koreksi dirimu, Tuhan apa gua layak tuh jadi contoh buat pacar gua bagi yang laki-laki. Buat cewek-cewek juga. Tuhan gua layak gak sih buat jadi penolong buat cowok gua. Cintai firman Tuhan dulu. So sorry ya. Buat teman-teman yang gak cinta firman Tuhan. So sorry. Harus dirubah 180 derajat. Paham sampai sini? Ya kan? I. Impartasikan kasih Tuhan yang tanpa memandang syarat ke dalam relationship kita. Guys, Yohanes 3:16 ngomong betapa besarnya cinta Tuhan ke dalam dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya gak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan yang gak ada syarat itu kita harus impartasikan di dalam relationship. So sorry itu saya, kalau kalian gak mengimpartasikan kasih Tuhan, kalian gak bisa, gak siap untuk pacaran. Serius. Kalau kalian gak melibatkan kasih Tuhan dalam hidupmu, so sorry itu saya, kalian gak cocok. Karena gelap dan terang gak bisa bersatu. Oke, begini ya. The context is, gelap dan terang gak bisa bersatu. Itu gak mesti beda iman. Orang Kristen pun demikian. Satu nih, orang yang rajin pelayanan, satu orang yang hubungan pribadi sama Tuhannya deket. Yang satu, hubungan pribadi sama Tuhan kagak. Hidup sama dosa pun iya. Cocok enggak itu? Ayo. Enggak kan? So, impartasikanlah kasih Tuhan yang tanpa syarat itu dalam relationship kita. Oke? Terus yang N. Nama Tuhan dimuliakan dalam relationship kita. Ingat di dalam firman Tuhan ngomong apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Yes, amin.
Nama Tuhan tuh dimuliakan, harus dimuliakan di dalam relationship setiap kita. So sorry ya buat teman-teman yang lagi PDKT-an, yang udah pacaran, apalagi gue gak sebut. Apalagi teman-teman yang udah pacaran nih. Nama Tuhan dimuliakan lah. Muliakanlah nama Tuhan nih. Jangan sampai kalian lakukan hubungan pacaran, nama Tuhan gak dipermuliakan. Tapi yang kalian muliakan apa? Hawa-hawa nafsu kalian. So sorry to say teman-teman, please lakukan BUCIN yang ini. Kalau teman-teman mau SS silahkan, teman-teman taruh di dalam hati teman-teman semua taruh. Ini yang gue dapet dari bucin ini. Terakhir gue mau ngomong. Satu quote yang super luar biasa. Kak Kiki bilang hidupku bukan aku lagi tapi Yesus di dalam aku kan. Tapi gue mau sampaikan. Bucin boleh. Tapi bego jangan. Amin. Bucin boleh. Boleh aja. Tapi so sorry ya. Garis bawah ini teman-teman. Tapi bego jangan. Bego jangan loh teman-teman. So sorry ya gue ngomong kasar begini karena demi kebaikan teman-teman semua. Teman-teman kalau bisa, ini menjadi momen bucin dalam kehidupan teman-teman semuanya. Kalian bisa foto, kalian bisa screenshot, kalian bisa jadi renungan buat teman-teman. Bucin boleh, tapi bego jangan. Teman-teman semua yuk. Buat kita nih, jangan sama sekali. Kita kalau ngebucin sama cewek contohnya ya. Tapi kita sampai di mana ya? Lupain Tuhan gitu. Seperti yang gue bilang juga ya yang tadi ya teman-teman bisa barusan lihat. Bucin boleh tapi bego jangan. Begonya gimana? Kalian salah gunakan hubungan kalian. Pergunakan hawa nafsu kalian tuh bego. Please deh. Jangan sampai kalian ngebucin tapi langsung jatuh ke dalam dosa gitu. Dosa apa? Seks bebas atau pergaulan bebas kah atau ngeri. Apalagi cowok-cowok yang jomblo nih. Ada suka sama cewek tuh. Tolong ya, simpan nama cewek itu di dalam doa. Jangan kalian bawa kepada hawa nafsu kalian. Kayak contohnya apa? Sorry to say ya gue ngomongnya, maaf kata ya, onani. Jangan. Gak boleh. Jadi teman-teman yang jomblo, yuk. Apalagi gue ya, gue juga masih single. Jadi kita sama-sama, kalau misalnya kita ada perasaan suka sama orang, so please bawa dalam doa. Oke, bawa dalam doa. Biar Tuhan yang tentukan jawabannya, kita lakukan apa yang jadi bagian kita. Seperti yang lo bilang juga, En. Yang dibilang sama Renaldi juga. Gua tegaskan sekali lagi. Engkau tidak boleh jatuh cinta sama orang yang tidak mencintai Yesusmu. Tanamkan dalam diri teman-teman semua. Saya tidak akan jatuh cinta sama orang yang tidak mencintai Yesus saya. Ingat kata Alkitab waktu Salomo jatuh. Mencintai banyak perempuan asing. Salomo aja bisa jatuh, apalagi lu pada. Serius. Gak cuma lu pada ya, gue juga. Kita semua. Salomo aja bisa jatuh, apalagi kita gitu. Cik, teman-teman taruh di dalam hati teman-teman semua. Please untuk tanemin ini. Dan teman-teman bakal temukan jawabannya. Teman-teman bakal dapat pasangan yang Tuhan sudah sediakan. Engkau tidak akan jatuh cinta sama orang yang tidak mencintai Yesusmu. Oke? Cinta harus dikontrol. Cinta itu harus dikendalikan. Jangan sampai teman-teman hanya dibuai sama cinta jadi budak cinta. Bucin yang negatif. Sekali lagi gue mau sampaikan, bucin boleh, tapi bego jangan.
Demikian sharing closing statement aku pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman. Yuk kita berdoa ya. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami sadar bahwa kami selama ini salah di dalam relationship kami. Kami salah di dalam PDKT kami. Kami salah di dalam kehidupan kami sebagai singles. Tapi kami sadar Tuhan bahwa kami harus melakukan BUCIN yang Engkau taruh dalam hati kami. Berdoa minta tuntunan Tuhan, utamakan Engkau dalam hidup kami. Cintai firman-Mu dalam hidup kami. Impartasikan kasih-Mu dalam hidup kami. Dan nama-Mu dimuliakan. Kami sadar Tuhan akan hal ini. Berkati kami masing-masing Tuhan. Thank you buat Kakak Kiki dan juga Renal yang saling sharing satu dengan yang lain soal bucin. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan Kau memberkati pelayanan mereka. Bung Renaldi sebagai tim sekretariat dari kampus YC. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang senantiasa memakai dia secara luar biasa di dalam kepengurusan kami. Dan juga untuk Kak Kiki sebagai special guest pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan pasangan hidup yang tepat. Sehingga apa yang dia doakan selama ini, Tuhan menjawab. Amin. Apa yang selama ini dia inginkan, Tuhan jawab. Dan Tuhan ajarkan untuk kami juga, untuk selalu ikuti apa yang menjadi bagian kami. Kami sadar bahwa kami gak boleh bodoh dalam hal perbucinan. Kami sadar bahwa kami harus pintar dalam hal perbucinan ini. Tuhan ajar kami untuk selalu hidup taat dan setia, utamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.